Babak 91, Keputusan Bardock. Berikutnya adalah masalah menjaga planet Hongshan. Untuk menjaga keamanannya, kita perlu membentuk skuadron tempur khusus. Selain itu, masih ada masalah dalam melatih anak-anak Saiyan, ini harus dilaksanakan sesegera mungkin. Anda tidak akan pernah tahu betapa mahalnya kebutuhan sehari-hari sampai Anda bertanggung jawab atas keluarga Anda. Xiaya menyadari bahwa begitu dia menjadi pemimpin, dia harus mempertimbangkan terlalu banyak hal. Meskipun tidak mungkin baginya untuk menangani masalah ini secara pribadi, bagaimanapun juga ini adalah tahap awal dari markas mereka dan ada banyak hal yang masih perlu diperiksa olehnya secara pribadi. Dia harus memikul tanggung jawab yang menjadi tanggung jawabnya dan tidak bisa dengan sengaja mengesampingkannya. Saat ini, Xiaya penasaran, bagaimana Raja Vegeta awalnya mengatur mereka. Benar saja, jika ada raja yang menginginkan kemakmuran jangka panjang di bawah yurisdiksinya, mereka tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan yang kuat untuk memerintah wilayahnya. Setidaknya, mereka membutuhkan kebijaksanaan yang diperlukan untuk memerintah, dan tim manajemen yang bisa dia gunakan. Xiaya tidak memiliki masalah dengan pasukan di sini, tetapi tim manajemen jauh lebih buruk dibandingkan dengan apa yang dimiliki Raja Vegeta. Talent yang tersedia yang bisa dia gunakan hanya Adri, Brook dan lainnya. Sangat sulit untuk memulai sebuah rezim dengan setengah hati. Terkadang dia bertanya-tanya apakah akan lebih baik jika sejumlah besar intelektual muncul di kalangan Saiyan. Tentu saja, ide ini terlintas begitu saja di benaknya, dan kemudian dia dengan cepat memusatkan pandangannya pada orang-orang Veidaya. Mungkin, kecerdasan masyarakat Veidaya ditambah dengan ilmu bela diri Saiyan, baik yang digabungkan maupun diandalkan satu sama lain, akan mampu membentuk kekuatan yang sempurna. Kita dapat memilih sekelompok Saiyan terkuat saat ini dan membentuk Hongshan Guardian Corps dan untuk sementara dapat memiliki 1000 orang. Xiaya berpikir sejenak dan mengusulkan ide mendirikan Hongshan Guardian Corps. Ukuran Guardian Corps didasarkan pada jumlah Saiyan. Lagi pula, jumlah Saiyan hanya sedikit, jadi ukuran Guardian Corps tidak bisa terlalu besar sekaligus. Xiaya menambahkan, poin kuncinya adalah pelatihan anak-anak Saiyan. Saya ingin memilih sekelompok orang dari mereka dan membagi mereka menjadi beberapa pasukan untuk menjalani pelatihan. Di masa depan, saya ingin membentuk beberapa skuadron tempur khusus seperti pasukan Ginyu. Jika kamu mengajari mereka metode pelatihan, Ki, menurutku mereka dapat dengan cepat membentuk kekuatan pertempuran. Dengan cepat memahami niat Xiaya, mata Adri berbinar memikirkan kekuatan Ginyu yang menakutkan. Dia dengan sungguh-sungguh mengangguk dan berkata, apa yang dikatakan Xiaya tidak salah, tidak mungkin bagi orang saya untuk tidak pernah keluar dari planet ini. Oleh karena itu, pelatihan skuadron tempur khusus harus dilakukan secepatnya. Dan skuadron umum juga harus dibentuk untuk menjaga planet Hongshan. Baiklah, pertama-tama kita akan merekrut dari Saiyan terkuat saat ini. Kalau begitu, Charlene, aturlah daftar Saiyan terkuat. Xiaya menoleh ke arah Saiyan perempuan itu dan berkata. Ya, Charlene berkata sambil berdiri tegak dan tegak, sosok anggunnya yang indah ditampilkan sepenuhnya. Adapun anggota skuadron pertempuran khusus, mereka akan dipilih secara pribadi oleh saya dan Siling. Mereka akan menjadi kekuatan inti planet Hongshan. Xiaya membuka mulutnya dan berkata sambil tertawa. Oke, biarlah. Beberapa hari berikutnya, Xiaya, Adri, dan lainnya sibuk karena masalah anggota. Pekerjaan di pihak Adri sangat sederhana. Setelah dia menerima daftar prajurit Saiyan dari Charlene, pasukan penjaga planet Hongshan dengan cepat dibentuk. Harus dikatakan bahwa orang Xiaya adalah pejuang yang memiliki kualifikasi bawaan karena tidak perlu ada situasi yang menyeret keluar orang-orang kuat. Hal ini bertolak belakang dengan ketika Xiaya dan para pemimpin lainnya mengungkapkan bahwa mereka ingin mendirikan korps penjaga planet Hongshan. Setiap Saiyan dengan antusias mendaftar dan bahkan berkompetisi dengan menggunakan beberapa pertandingan untuk mendapatkan posisi tersebut. Dengan diumumkannya daftar final, beberapa Saiyan yang tidak terpilih menunjukkan penyesalan di wajah mereka. Oleh karena itu, setelah pulang ke rumah, mereka mulai berlatih lebih keras lagi. Tampaknya tidak bisa terpilih menjadi korps penjaga adalah hal yang sangat memalukan. Hal ini menyebabkan beberapa orang Veidaya yang menyaksikannya berseru karena mereka merasa hal itu tidak terbayangkan dan sejujurnya tidak dapat memahami pemikiran Saiyan. Korps penjaga Hongshan ini biasanya akan mempertahankan planet ini. Namun, karena beberapa planet terdekat tidak menjadi ancaman bagi pasukan planet Hongshan, anggota korps penjaga biasanya sibuk berlatih dengan orang Saiyan lainnya agar tidak membuang waktu. Namun, pihak Xiaya jauh lebih membosankan. Anggota skuadron pertempuran khusus akan menjadi orang pertama yang mempelajari pelatihan, Ki. Oleh karena itu, anggotanya harus diseleksi dengan cermat. Butuh waktu 2 minggu dan landasan bagi anggota pada dasarnya sudah terbentuk. Xiaya memilih total 85 pemuda Saiyan. Kebanyakan dari mereka yang terpilih adalah mereka yang masih sangat muda, karena semakin muda usianya maka semakin kecil kemungkinan mereka akan terganggu oleh pemikiran konvensional dan kemampuan adaptasinya akan semakin baik. Namun, orang Xiaya selalu menjadi dewasa dini. Anak-anak ini sudah tahu apa yang akan mereka hadapi. Oleh karena itu, mereka semua bersemangat saat terpilih. Di antara mereka, meskipun anggota Xiaya skuad Sakue, Anastasia, Angelin, Lydia, dan Bailey sedikit lebih tua, karena mereka sudah sedikit menyentuh konsep Ki, mereka juga disertakan. Setelah itu, mereka akan melakukan pelatihan Ki yang lebih detail lagi. Selain beberapa kenalan ini, anak-anak semuanya dipimpin oleh Miers.
Karena sempitnya jalan keluar dari celah ruang waktu, Miers dapat dianggap mendapat untung dari sebuah bencana. Kekuatan pertempurannya sekaligus melonjak hingga 1600. Hal ini membuat keunggulannya saat ini menjadi lebih luar biasa. Faktanya, terpilih untuk skuadron pertempuran khusus adalah sebuah fakta. Tapi mungkin karena mereka tidak menganggap satu sama lain enak dipandang, hubungan antara Siling dan Miers sama sekali tidak baik. Setiap kali mereka berdua berada dekat satu sama lain, mata besar dan kecil akan langsung melotot, menolak untuk menerima satu sama lain. Siling tidak suka Miers dikelilingi siaya sepanjang hari, dan Miers juga sangat sombong. Sifat arogan dan manja itulah yang membuat Siling mengertakkan gigi namun membuat Adri semakin menyayangi Miers, bahkan sampai mengadopsinya sebagai putrinya. Pada akhirnya, orang tua Miers tewas dalam pertempuran ketika planet Vegeta hancur karena mereka ikut serta dalam pemberontakan Raja Vegeta. Jadi Miers, yang sendirian di dunia ini, pindah ke rumah Adri atas pengaturan Rebecca. Hal ini membuat Siling semakin marah. Karena itu, dia membusungkan wajahnya saat matanya yang seperti bintang selalu melayang di sekitar Sia. Mengenai hal ini, Sia hanya bisa meneriakkan ketidakadilan, ini benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Entah mengapa setelah dia menyelamatkan Miers di planet Vegeta, sikapnya berubah 180 derajat terhadapnya, dan dia telah berubah dari sebelumnya yang membencinya menjadi dengan rendah hati meminta bimbingan, dan dia tidak bisa mengusirnya tidak peduli apa. Mungkin kematian orang tuanya lah yang membuatnya mengingat hal itu dan ingin segera menjadi lebih kuat. Karena itu, Sia juga tidak bisa merasa tidak suka pada bocah cilik yang baru berusia 5 tahun ini. Akhirnya, fondasi skuadron tempur khusus didirikan. 85 pemuda Saiyan dibagi menjadi 12 kelompok yang terdiri dari 6 atau 7 orang, yang kemudian mulai menjalani pelatihan. Sebuah villa mewah yang terletak di pusat kota, merupakan rumah baru Bardock. Aroma yang kaya tercium dari dapur saat Gin yang mengenakan celemek sedang memasak makanan. Tubuh mungilnya bergerak maju mundur sambil menyenandungkan sebuah lagu sambil menyajikan hidangan di piring kecil dengan gerakan yang terlatih. Setelah tiba di planet Hongshan, Bardock segera mengetahui keberadaan istrinya dan meminta Adri serta yang lainnya mengalokasikan rumahnya sendiri. Melihat istrinya selamat dan sehat, Bardock pun bersemangat dan pasangan itu mulai tinggal bersama di sebuah villa mewah di pusat kota. Makanan panas disajikan di atas meja, Gin membuka ikatan celemeknya dan mereka berdua duduk untuk makan mengelilingi meja. Sejujurnya, periode waktu setelah mereka tiba di planet Hongshan adalah waktu paling nyaman bagi Gin. Bardock, kapan kita akan pergi ke bumi dan membawa Kakarot kembali? Gin bertanya dengan suara lembut. Bardock meletakkan mangkuk dan sumpitnya dan merenung sejenak sebelum dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak berencana membawa Kakarot kembali. Kenapa? Kakarot adalah anak kita. Gin mengungkapkan ekspresi terkejut sementara emosinya menjadi gelisah. Karena saya telah melihat beberapa bagian dari masa depan, meskipun itu hanya adegan yang terfragmentasi, saya tahu bahwa Kakarot akan memulai kehidupan yang benar-benar baru di bumi, yang akan sangat membantu pertumbuhan Kakarot. Tapi, dia adalah anakku. Bardock tertawa dan berkata, Kakarot bisa menjadi Super Saiyan yang legendaris. Super Saiyan. Gin membeku, lalu teringat akan legenda turun-temurun dari zaman dahulu kala. Kakarot hanyalah prajurit tingkat rendah. Bagaimana dia bisa menjadi Super Saiyan yang legendaris? Gin bertanya dengan suara lembut. Awalnya saya juga tidak percaya, tapi pemandangan kehancuran planet Vegeta seharusnya membuktikan apa yang saya lihat. Kutukan planet Kanasa benar-benar membuatku bisa melihat masa depan. Bardock mengangkat kepalanya dan memperhatikan Gin dengan serius, Frieza akan mati di tangan Kakarot, dikalahkan oleh Super Saiyan. Jadi, saya tidak bisa mengganggu pertumbuhan Kakarot. Tapi jika ingin melihat Kakarot, diam-diam kita bisa mengamati pertumbuhannya. Sadar, Gin mengangguk dengan bijaksana, mengenai pertumbuhan putra bungsunya, dia mengerti apa yang benar dan salah. Benar, Bardock, apakah kepalamu masih sakit? Itu datang dan pergi, sangat menyakitkan sehingga lebih baik mati. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan? Bagaimana kalau Anda meminta Tuan Siaya untuk melihatnya? Mungkin dia punya metode untuk menghadapinya. Mata Jin berbinar. Bagaimana bisa begitu mudah? Sedikit mengernyit, Bardock menggelengkan kepalanya dengan lemah. Sir Siaya sudah mengetahui kondisinya. Namanya kutukan, kok bisa begitu mudah dihilangkan? Bardock tidak menaruh banyak harapan. Entah apa yang sedang dilakukan Raditz saat ini. Dia pasti tidak bersenang-senang saat mengikuti Pangeran Vegeta. Gin berkata dengan lembut. Karena Vegeta dan yang lainnya hidup di bawah pengawasan Frieza, Bardock tidak dapat membawa kembali Raditz. Mereka jelas memiliki 2 putra, tapi hanya dia dan Gin yang tinggal bersama. Hei, Gin, kamu tidak perlu terlalu tertekan, bagaimana kalau kita punya anak lagi? Bardock menatap Gin dengan sepasang matanya yang seperti harimau menyebabkan rona merah muncul di wajah cantik Gin. Dia dengan marah memelototinya. Apa yang kamu pikirkan saat ini? Bukankah ini saat yang tepat? Populasi planet Hongshan rendah. Bukankah kita seharusnya berusaha keras? Makanlah makananmu. Gin mengambil kaki binatang buas dari piring dan memasukkannya ke dalam mulut Bardock, lalu bangkit dan berlari keluar kamar meninggalkannya sendirian. Bardock mengunyah kaki binatang itu dan memperlihatkan senyuman hangat di wajahnya. Babak 92, melatih skuadron pertempuran khusus. Dalam sekejap mata, 1 bulan berlalu.
Setelah seleksi awal dan pengelompokan, pelatihan anggota skuadron tempur khusus juga resmi dimulai. Karena banyak upaya yang dilakukan untuk menyeleksi anggota pada tahap awal, hal ini akan menghemat banyak ketidaknyamanan dalam pelatihan berikutnya. Anak-anak yang dipilih dengan cermat ini memiliki pemahaman yang luar biasa. Itu seperti kertas putih halus di mana si ayah dapat menulis sesukanya, dengan cepat melatih mereka ke jalan yang benar. Di tempat latihan, sekelompok anak-anak berkeringat karena berulang kali melakukan manuver latihan dasar, menendang, meninju, bergerak ke bawah secara perlahan, dan menyesuaikan diri. Untuk menjadi kuat, hal-hal mendasar sangatlah penting. Latihan-latihan yang kelihatannya membosankan dan agak menyiksa ini, dalam arti tertentu, digunakan untuk mengasah temperamen anak-anak, yang darinya dedikasi mereka dapat dengan mudah dibedakan. Kemudian, mereka bisa fokus pada pelatihan. Namun, si ayah menemukan bahwa kegigihan mereka sangat baik, dan mereka dengan ketat mematuhi persyaratan pelatihannya. Selama ini, tidak ada sedikit pun kecerobohan, sehingga gagasan untuk memilih yang terbaik dengan sendirinya hilang. Dari sudut pandang anak-anak, hal ini sebenarnya cukup bisa dimaklumi karena mereka tahu betapa langkanya kesempatan untuk masuk ke skuadron pertempuran khusus, di mana tak terhitung banyaknya orang yang berusaha keras untuk masuk. Karena mereka mendapatkan kesempatan ini, mereka harus bekerja lebih keras dalam pelatihan dan tidak gagal memenuhi harapan Sir Siaya. Gunakan hatimu untuk memahami dan jangan memikirkan bagaimana melakukannya, biarkan setiap gerakan menjadi naluri tubuhmu. Saat Anda bertarung, Anda tidak akan punya banyak waktu untuk berpikir. Kesalahan kecil saja bisa mengancam nyawa. Pikirkan baik-baik, banyak berkeringat sekarang, dan pendarahanmu akan berkurang di masa depan. Di tempat latihan, si ayah memeriksa mereka sambil melambaikan penunjuknya, secara bertahap menyampaikan ide-ide yang dipelajari di bumi ke dalam otak mereka, karena ini adalah dasar-dasar sebelum memulai pelatihan Ki. Tentu saja, si ayah tidak hanya meniru secara membabi buta. Dia menggabungkan fisik dan kebiasaan bertarung Saiyan, dan membuat peningkatan di banyak bidang utama. Dia memperlakukan mereka dengan sangat keras karena orang-orang ini akan menjadi tulang punggung planet Hongshan di masa depan, jadi tentu saja, tidak akan ada keringanan hukuman. Kapanpun ada pergerakan yang tidak normal, penunjuk tanpa ampun akan langsung turun. Penunjuknya mengenai tubuh Saiyan yang gerakannya tidak normal. Saat meninju, jangan gunakan kekuatan penuh Anda dan cobalah untuk menghemat kekuatan, sehingga ada kelonggaran untuk bermanuver. Dan bagi Anda, jika Anda menggunakan terlalu banyak gerakan yang tidak perlu saat menyerang, itu akan mengurangi kekuatan serangan Anda dan memudahkan lawan menemukan kelemahannya. Di sini dan di sini, inilah kelemahan yang bisa dengan mudah ditangkap oleh lawanmu. Si ayah menunjukkan masalah mereka satu per satu. Mereka tidak berani ceroboh dan mendengarkan dengan penuh perhatian sambil mengatupkan gigi. Orang-orang saya sudah dewasa sejak dini, sehingga anak-anak ini secara alami memahami betapa beruntungnya mereka mendapatkan bimbingan dari Sir Siaya. Mereka sangat serius ketika berlatih, takut jika mereka ceroboh mereka akan disusul oleh orang lain. Setelah pelatihan skuadron pertempuran khusus berada di jalur yang benar, kecuali sesekali memberikan petunjuk, dia akan berlatih di sisa waktu. Ketekunan adalah suatu keharusan untuk pelatihan. Dia tidak bisa bertindak seperti San Gohan, yang meskipun sangat kuat telah meninggalkan pelatihannya untuk hal-hal sepele seperti belajar, menyia-nyiakan potensi besarnya. Tentu saja, setiap orang memiliki cita-citanya masing-masing, dan San Gohan tidak salah dalam melanjutkan studi. Hanya saja berjalan di dua jalur berbeda pada saat bersamaan tidak akan berhasil. Menyia-nyiakan bakat bagus tanpa alasan. Sangat menyesal. Di lokasi pusat terdapat sebuah villa besar, yang merupakan kediaman si ayah. Setelah menjadi pemimpin planet Hongshan, dia tidak bisa terus tinggal di rumah Adri. Karena ada kebutuhan akan adanya hierarki antara atasan dan bawahan. Meski tak peduli, ia tak bisa mengabaikan opini publik. Maka, sebuah villa baru dibuat untuknya. Setelah villa selesai dibangun, atas persetujuan Adri, Siling dengan senang hati pindah ke villa baru bersama si ayah untuk tujuan pelatihan. Dan Miers pindah ke rumah Adri karena orang tuanya meninggal dalam pertempuran planet Vegeta. Siang, setelah satu putaran latihan, si ayah menyeka keringatnya dan masuk ke kamar mandi, buru-buru mandi air dingin, lalu datang ke aula untuk makan. Di dapur, Siling sedang sibuk menangani makanan. Mendengarkan suara berderak yang datang dari waktu ke waktu, alis Yaya berkedut sebelum dia memegang keningnya seolah dia sudah bisa membayangkan pemandangan mengerikan yang akan dia lihat sebentar lagi. Segera setelah itu, dia melihat Siling keluar sambil memegang semacam makanan berwarna hitam. Siling, ini makanan. Si Yaya bertanya tanpa daya ketika dia melihatnya memegang piring berisi zat padat berkarbonisasi yang tidak dapat diidentifikasi. Ya, bisakah kamu memberitahuku apa yang kamu pegang? Daging panggang, kata Siling dengan mata besar berbinar. Maksudmu ini daging panggang, si Ayah berkata dengan kesal. Dia mengetuk benda hitam itu dengan sumpit sehingga menimbulkan suara berdenting. Apakah barbecue mengeluarkan suara berdenting seperti itu? Bukankah itu terlihat seperti arang? Metode apa yang kamu gunakan untuk memasak daging panggang ini? Metode apa? Ini menjadi seperti ini ketika saya memasaknya. Siling berkata dengan wajah polos. Lupakan saja, sebentar lagi kita akan makan di rumah Paman Adri. Dan, Siling, kamu harus benar-benar belajar memasak. Menurutku daging panggang yang kumasak untukmu saat aku masih muda tidak seperti ini. Tertawa malu, Siling menjepit jarinya, kalau begitu, si Ayah bisa memasak mulai sekarang.
Siaya menatapnya dengan tatapan tercengang dan mengetuk kepalanya, menganggapnya menggelikan. Usaha yang bagus. Ayo, kita pergi ke rumah Paman Adri untuk makan malam. Setelah berbicara, Siaya memimpin dan berjalan keluar pintu. Karena villa mereka berdekatan, rumah Adri hanya berjarak beberapa puluh meter saja. Tak lama kemudian, Siaya sampai di depan villa Adri dan, tanpa mengetuk, langsung masuk. Siaya, kamu di sini. Makanan sudah siap. Ayo cepat makan. Rebecca menatapnya sambil tersenyum. Mears membungkuk di atas meja dan mengambil makanan dengan kedua tangannya sambil terus mengunyah makanan yang ada di mulutnya, dan berbicara, aku baru saja mengatakan bahwa kamu akan datang untuk makan malam. Bagaimana anak itu bisa memasak makanan yang layak? Siapa bilang aku tidak bisa memasak makanan? Dengan suara tidak senang, Siling bergegas maju, amarahnya meningkat. Hehe, kalau kamu bisa masak, lalu kenapa kamu datang ke sini untuk makan malam? Ini rumahku, wajar jika datang untuk makan malam. Siling duduk di meja makan dan menatap anak kecil di depannya. Mears yang penuh kebencian ini sebenarnya tinggal di rumahnya. Hahaha, kalian tidak perlu bertengkar setiap kali bertemu. Mears sekarang adalah putri angkat saya. Kalian berdua adalah saudara perempuan. Anda tidak perlu bertindak seperti musuh. Tawa hangat terdengar. Adri memandang kedua anaknya sambil tertawa terbahak-bahak. Siapa saudara perempuannya? Saya tidak punya kakak perempuan seperti ini. Siling dan Mears, mata besar dan kecil saling melotot saat mereka duduk berhadapan, tidak ada yang mengaku kalah. Bibi Rebecca, menurutku kamu harus meluangkan waktu untuk mengajari Siling cara memasak. Duduk di tempatnya dan mengatur peralatan makannya, Siaya memberitahu Rebecca dengan nada serius. Rebecca juga berpikir itu benar dan mengangguk, benar, saya telah mengabaikannya sebelumnya. Mulai sekarang, Siling akan mulai belajar memasak bersamaku. Rebecca memandang Siling, dan masih ada pekerjaan rumah lainnya. Dalam periode waktu ini, alih-alih berlatih, Anda akan belajar memasak dari saya. Apa? Seolah mendengar berita yang sangat menyedihkan, Siling berteriak kaget. Namun, setelah melihat ekspresi Rebecca yang mengesankan, dia hanya bisa berbaring, menyebabkan Mears di samping terkikik. 2 bulan kemudian, pelatihan dasar Sakue, Mears dan anggota skuadron pertempuran khusus lainnya akhirnya selesai. Oleh karena itu, langkah selanjutnya adalah memulai pelatihan, Ki, secara resmi. Karena kesadaran khas beberapa orang harus dibalik, Siaya berupaya keras untuk melakukan hal mendasar. Dan dalam beberapa bulan, hasilnya berangsur-angsur terlihat. Namun, ketika mereka benar-benar menyentuh teori Ki, mereka semua tercengang. Karena itu sangat berbeda dari apa yang diajarkan orang tua mereka. Namun, prestise Siaya di antara mereka melebihi orang tua mereka. Oleh karena itu, mereka hanya bisa berlatih dengan sungguh-sungguh sesuai dengan instruksi Siaya. Kemampuan anak muda untuk menerima jauh lebih baik daripada orang Saiyan dewasa, jadi mereka perlahan-lahan mulai menguasainya. Dan setelah 3 bulan berikutnya, mereka mengambil langkah pertama dengan menggunakan Ki untuk mengenali lawan mereka. Siaya menyadari bahwa tujuannya telah tercapai dan dia bisa membiarkan mereka berlatih sendiri. Babak 93, berangkat ke planet Yardrat. Hari ini, cuaca hangat dan cerah karena matahari bersinar terik. Sepanjang tahun, cuaca di planet Hongshan seperti musim semi, dan udara dipenuhi dengan keharuman yang harum, menyegarkan pikiran orang. Di tempat latihan skuadron pertempuran khusus, lebih dari 80 anak Saiyan telah menyelesaikan pelatihan harian mereka. Disusun dalam 12 baris sesuai dengan seragam pasukan, mereka berdiri dengan kepala terangkat tinggi menunggu instruksi. Saat ini, Siaya mengajar murid-muridnya menggunakan pelatihan gaya militer, dan efeknya tentu saja sangat bagus. Setelah beberapa bulan pelatihan, pada dasarnya semua orang telah menguasai penggunaan Ki. Selanjutnya, kita akan menggunakan gravity machine untuk latihan, tapi kamu harus ingat bahwa kamu tidak boleh terburu-buru saat berlatih karena bisa berbahaya. Ketika para Saiyan di bawah mendengar bahwa penguasaan awal Ki telah selesai, dan mereka akhirnya bisa berlatih menggunakan mesin gravitasi. Semua orang gelisah dan saling berbisik, tampak sangat bersemangat. Siaya, kapan kita bisa membentuk tim dan menjalankan misi? Aku semakin berkarat karena aku tidak bisa bertarung. Siaya sedang berjalan, ketika dia mendengar teriakan dari jauh, dan melihat seorang pemuda kekar berlari ke arahnya. Kenapa, Bailey, kamu sudah menjadi tidak sabar dalam waktu sesingkat ini? Melihat orang yang berlari di depannya adalah Bailey dari pasukan Siaya yang asli, Siaya tidak bisa menahan senyum dan bertanya. Bailey yang berusia 15 tahun memiliki tubuh kekar yang tegap, tampak seperti orang yang kasar. Saya kira dia akan menjadi seperti Nappa di masa depan, seorang pria berotot. Dibandingkan dengan tubuh Siaya yang kurus dan anggun, ia berkembang ke arah yang benar-benar berbeda. Bukannya tidak sabar, hanya saja tanganku agak gatal, Bailey menggaruk kepalanya dan berkata dengan malu. Siaya tertawa dan memandang Bailey. Matanya tampak megah saat dia berkata, jika kamu ingin keluar untuk melakukan misi, kamu harus meningkatkan kekuatanmu terlebih dahulu karena hidupmu sangat berharga. Tidak bisakah kamu melihat bahwa orang Saiyan lainnya juga tidak diizinkan keluar dari planet Hongshan? Jika kamu ingin keluar, kamu harus meningkatkan kekuatan pertempuranmu terlebih dahulu. Ini adalah aturan emas yang ketat. Planet Hongshan hanya memiliki sekitar 14.000 orang Saiyan, jadi kehidupan setiap orang sangatlah berharga. Saat ini,
Guardian Corp milik planet Hongshan masih mengembangkan lingkungan eksternal. Sebelum kekuatan mereka memenuhi persyaratan, tidak ada Saiyan yang diizinkan keluar dan melakukan misi. Hei, tapi kekuatan pertempuranku sudah mencapai 4.200. Prajurit tingkat tinggi biasa hanya memiliki kekuatan pertempuran sebanyak ini ya. Merengek, Bailey berkata dengan nada merengek saat wajahnya mengecil, dia merasakan terlalu banyak tekanan ketika dia memikirkan bagaimana dia tidak diizinkan keluar bahkan dengan kekuatan pertempuran sebanyak ini. Jika sebelumnya, dia bisa saja membual tentang memiliki lebih dari 4.000 kekuatan pertempuran untuk waktu yang lama. Dalam karya aslinya, ketika Saiyan Nappa menyerang bumi dia juga berada pada level ini. Ini dulunya, sekarang planet Hongshan tidak memiliki apa yang disebut divisi prajurit tingkat rendah dan tinggi. Semua orang berada di garis awal yang sama. Jika kamu tidak ingin ketinggalan, cepatlah berlatih. Sambil terkekeh, Siaya menepuk bahu Bailey. Baiklah kalau begitu. Sebelumnya orang ini adalah yang terlemah di pasukan Siaya. Sekarang dia berada di skuadron pertempuran khusus. Jika dia tidak bekerja keras, dia akan disusul oleh orang lain. Bagaimana itu? Ditegur oleh Siaya, saya telah mengatakan bahwa Anda mengangkat topik ini terlalu dini. Ketika Bailey kembali ke skuadron, Lydia yang menunggunya kembali bertanya dengan nada sombong. Apa katamu? Bailey memelototinya. Pada saat ini, ketika seorang gadis muda cantik di samping yang rambut panjangnya berkibar di udara melihat keduanya bertengkar lagi, wajah kecilnya yang cantik mengerutkan kening sebelum dia berteriak dengan kesal, kalian berdua berhenti sekarang, jika kamu tidak bisa bahkan meraih peluang bagus yang diberikan dalam skuadron pertempuran khusus, prospek masa depan apa yang akan Anda miliki? Anastasia benar, kalian berdua harus sedikit serius, kata Angelin. Bailey, Lydia, kembali dan berlatih. Jangan selalu memikirkan hal-hal yang tidak berguna. Sakue berkata dengan suara bermartabat. Kami adalah orang pertama yang mengikuti Siaya. Tidakkah kamu merasa malu jika kamu masih disusul oleh Saiyan dari pasukan lain? Pokoknya, aku tidak boleh kalah dari orang-orang itu. Sakue dengan dingin mendengus dan berbalik, pergi. Anastasia menggelengkan kepalanya dan berbalik, matanya yang indah menatap mereka untuk beberapa saat. Dia kemudian berkata dengan suara merdu, Bailey, kamu kembali dan pikirkan baik-baik, kalau tidak aku akan melatihmu dengan baik. Tiba-tiba bergidik, Bailey gemetar dan terus mengangguk dengan ekspresi kalah. Sejak datang ke planet Hongshan, pasukan Siaya hanya ada sebatas nama saja, kini Sakue menjadi orang paling penting dalam pasukan tersebut. Berjalan di jalan yang datar, Siaya hanya bisa menggelengkan kepalanya. Bailey, orang itu sudah mulai merasa terlena setelah mendapat prestasi kecil. Sungguh, saya tidak tahu prospek masa depannya seperti apa. Bagaimanapun, Sakue dan Anastasia harus bisa mengajarinya dengan baik. Tentang Sakue dan Anastasia, Siaya sangat diyakinkan. Merenungkan, Siaya dengan gembira menuju rumahnya. Namun, soal keluar dari planet Hongshan memang perlu diperhatikan. Saiyan tidak bisa selalu tinggal di planet Hongshan. Dia merasakan sakit di kepalanya hanya memikirkan hal ini. Ketika dia kembali ke rumah, dia tidak melihat siling dimanapun. Siaya berpikir sejenak dan menebak bahwa dia mungkin dibawa pergi oleh bibi Rebecca untuk belajar memasak. Oleh karena itu, dia beristirahat sejenak, lalu keluar lagi. Tapi, sebelum dia sempat mengambil 2 langkah, dia kebetulan bertemu dengan Bardock dan Gin, yang sedang berjalan ke sini. Tuan Siaya, Bardock berteriak dengan paksa. Tuan Siaya, kami baru saja akan mencari Anda. Gin menyambut dengan ramah. Apa masalahnya? Siaya berhenti dan menjawab sambil tertawa. Ibu Sangoku, Gin, adalah seorang wanita mungil seperti Alice. Dia dulunya bertanggung jawab atas logistik pemrosesan daging di planet Vegeta. Setelah sampai di planet Hongshan, dia masih melakukan pekerjaan logistik. Akhir-akhir ini, sakit kepala Bardock semakin parah. Apakah ada cara untuk menghilangkan kutukan kanasan? Ketika dia membicarakan hal ini, Gin agak tertekan. Sambil sedikit tertawa, matanya beralih ke Bardock. Siaya merenung sejenak dan berkata, sejauh yang saya tahu, ada beberapa cara untuk menghilangkan kutukan planet Kanasa, tapi kemampuan melihat masa depan setara dengan kemampuan prediksi. Ini sangat berguna. Yang terbaik adalah menyimpannya jika Anda bisa. Bardock mengangguk sambil mendengarkan. Benar, saya akan melakukan perjalanan ke planet Yardrat dalam beberapa hari. Ikut saja dengan saya dan lihat apakah Anda dapat menemukan obatnya. Faktanya, setelah mengumpulkan 7 bola naga, dia juga bisa menggunakan kekuatan Shenron untuk menyelesaikan masalah Bardock. Namun, kebetulan dia sedang pergi ke planet Yardrat dan bisa mencari solusi di sana terlebih dahulu. Berbicara tentang bola naga, dia ingat ada 4 bola naga di ruang dimensionalnya. Sekarang penampakan bola naga telah pulih, sepertinya dia perlu melakukan perjalanan ke bumi dan mengembalikan ke-4 bola naga tersebut ke pemilik aslinya. Kalau begitu kita akan menyusahkan Tuan Siaya. Saat Gin mendengar ada cara untuk mengatasi kondisi suaminya, ekspresi depresi di wajahnya segera menghilang, memperlihatkan senyuman. Bukan apa-apa, hanya masalah kecil. Siaya melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Saat ini perut bagian bawah Gin agak membuncit. Sepertinya dia sudah hamil selama beberapa waktu. Siaya tertawa dan berkata, selamat untuk kalian berdua, sepertinya akan ada tambahan baru di keluarga sayang kita. Terima kasih. Wajah Gin tampak bahagia saat dia dengan malu-malu mencondongkan tubuh ke dekat Bardock.
Siaya tidak menyangka San Goku akan memiliki adik laki-laki lagi karena rentetan perubahan yang ditimbulkannya. Dia hanya bisa menghela nafas melihat keajaiban dunia. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Bardock dan Gin, Siaya melangkah maju dan pergi ke depan pintu rumah Adri. Tentu saja, setelah masuk ke dalam, dia bisa melihat Siling memegang peralatan dapur, dan dengan hati-hati menerima ajaran Rebecca. Namun, ketika melihatnya, dia dapat melihat bahwa perjalanannya masih panjang sebelum dia dapat menyelesaikan pembelajarannya. Di meja makan, Siaya membawa masalah dia pergi ke planet Yardrat. Dan yang pertama merespons adalah Siling yang mengatakan bahwa dia juga akan ikut. Tentang kemampuan transmisi instan, dia sudah lama mengincarnya dan kali ini dia akan mempelajarinya apapun yang terjadi. Dan Miers juga tidak rela ketinggalan dan diminta ikut bersama mereka. Siaya berpikir sejenak lalu mengangguk, menyetujui. Keesokan paginya, setelah menyerahkan urusan planet Hongshan kepada Adri, Siaya membawa Siling, Miers, dan Bardock dan meluncurkan transmisi instan meninggalkan planet Hongshan. Adapun posisi planet Yardrat sudah lama ditandai pada peta bintang Bima Sakti milik masyarakat Freydaya. Babak 94, Skuadron Lapis Baja. Dari peta bintang Bima Sakti yang diberikan oleh masyarakat Freydaya, Siaya menemukan bahwa planet Yardrat terletak di sebelah timur wilayah utara, sedangkan planet Hongshan berada di wilayah timur. Oleh karena itu, dibutuhkan waktu yang lama untuk melakukan perjalanan dari planet Hongshan ke planet Yardrat. Namun, bagi Siaya, hal itu tidak menjadi masalah besar. Setelah kemampuan ruang dan waktu digabungkan menjadi kemampuan ruang-waktu, dia menemukan bahwa dia dapat memanfaatkan ruang dengan lebih mudah dan sesuai keinginannya. Oleh karena itu, dia membawa Siling, Miers, dan Bardock, dengan cepat berpindah dari satu planet ke planet lain. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah planet di sebelah timur wilayah utara. Di kejauhan, asap cerobong asap mengepul ke atas, dan desa-desa tersebar di mana-mana terlihat. Itu adalah planet tingkat menengah berwarna hijau tua yang peradabannya cukup primitif. Siaya dan yang lainnya bukannya mengganggu penghidupan penduduk asli, malah tinggal di pegunungan, beristirahat sejenak serta menyelesaikan masalah pangan. Teleportasi jarak jauh sangat menguras stamina Siaya, jadi dia beristirahat di sini. Setelah melihat sekilas pemandangan indah di daerah sekitarnya, Siaya memberikan tugas kepada semua orang, Bardock dan Miers akan mencari mangsa, sementara saya memeriksa daerah terdekat untuk situasi khusus apapun. Bagaimana dengan saya? Apakah saya memasak? Siling sangat ingin menunjukkan kepada semua orang masakannya yang telah dia pelajari. Siaya memberinya tatapan menghina dan berkata, tenanglah ke samping. Dengan keahlian memasakmu, aku khawatir jika aku memberimu makanan untuk dimasak, kita tidak akan punya apa-apa untuk dimakan. Di mana masakanku begitu buruk? Siling berkata, tidak senang. Miers terkikik, tetapi melihat Siling menatapnya dengan tatapan membunuh, dia segera berhenti tertawa sebelum berlari ke sisi Bardock, seolah mencari dia untuk membantunya. Itu dia, semuanya mulai bekerja. Siaya tidak bisa menahan senyum ketika melihatnya. Keberanian Miers ini tidaklah kecil, tetapi setiap kali dia membuat marah Siling, dia akan pergi dan menempel pada paha tebal Bardock, bahkan tidak memiliki sedikit pun integritas moral. Meninggalkan beberapa bayangan ilusi, Siaya, Bardock, dan Miers menghilang di depan matanya. Siling bergumam pada dirinya sendiri, dan dengan sedih berjongkok di langkan sambil bergumam pada dirinya sendiri. Ekosistem planet hijau ini sangat baik, sehingga hutan di sini melimpah dengan berbagai jenis satwa liar. Dia hanya perlu berjalan melewati hutan sebentar dan dia menangkap beberapa hewan liar yang beraroma. Mereka adalah hewan kecil yang mirip dengan kelinci, tetapi dengan bau yang jauh lebih menyengat. Ini sudah cukup. Melihat hasilnya, Sia tertawa puas dan menelusuri kembali jalannya. Siling sedang duduk diam di langkan, tangan kecilnya menjuntai di tepian, sementara kakinya dengan santai berayun di udara. Melihat Siaya telah kembali, dia langsung melompat turun dari langkan. Mengapa baunya aneh? Siling menutup hidungnya saat dia mencium bau yang berasal dari hewan-hewan kecil itu. Mereka adalah hewan liar, tunggu sebentar dan kamu akan tahu, jawab Siaya sambil tersenyum. Dia kemudian mencari tanah yang relatif mulus dan bertepuk tangan menyebabkan sebuah batu besar melayang di udara, sekaligus jarinya menarik garis di udara. Kaca, beberapa kilatan cahaya melintas, dan seperti memotong tahu, batu besar di udara dipotong menjadi kubus dengan ukuran yang sama, dan potongan-potongan kecil di sudutnya dihancurkan menjadi debu, menyebar. Menabrak, batu-batu yang dipotong rata itu jatuh ke tanah, mengelilingi kompor kecil. Siaya dalam hati mengangguk pada karya agungnya, dan kemudian dari hutan, dia membawa beberapa batang kayu setebal lengan dan menggunakannya untuk membangun pendirian. Pada saat ini, Bardock dan Miers juga kembali, menyeret beberapa binatang buas yang merintih di belakang mereka. Melihat mereka, mata Siling bersinar ketika dia berlari ke arah mereka dan mengambil beberapa lingkaran di sekitar binatang besar yang tampak mirip dengan babi hutan yang ada di matanya, makan siang yang sangat lezat. Tentu saja itu masih sekedar bahan makanan. Selama proses memasak, Siaya bertanggung jawab, sedangkan Bardock bertindak sebagai asistennya, mengeluarkan isi perutnya, menaruhnya di atas tempat barbek, dan menaburkan bumbu-bumbu alami yang selalu mereka bawa. Beberapa saat kemudian, aroma harum tercium dan menyapa mereka, menggugah selera makan mereka. Semua orang menjilat lidah mereka saat nafsu makan mereka meningkat. Nafsu makan Saiyan sangat menakutkan, jadi dengan sangat cepat, beberapa binatang buas dimakan habis oleh mereka. Lezat, puas, Siling memuji sambil makan.
Setelah selesai menggigit kakinya, dia dengan anggun menjilat lemak di bibirnya. Melihat ini, Siaya bercanda, jika kamu juga bisa membuat makanan seperti itu, aku akan merasa nyaman. Saya rasa dia tidak akan pernah bisa mempelajarinya. Myers tertawa. Saya melihat bahwa Anda sangat ingin dipukul. Jika di lain waktu, Siling pasti akan marah setelah mendengar kata-kata ini, tapi saat ini dia sudah makan sampai kenyang, jadi kata-kata Myers seperti angin yang melewati telinganya. Hanya memelototinya, terlalu malas untuk bertengkar. Di sampingnya, Bardock yang sedang makan dengan tenang menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, suara Zizi yang menusuk telinga muncul di langit, seolah-olah ada sesuatu yang dengan cepat menimbulkan gesekan terhadap udara. Apa yang sedang terjadi? Sambil mengerutkan kening, Bardock bertanya sambil meletakkan makanan di tangannya. Siaya mengangkat bahu dan bersiap untuk terbang tinggi di langit untuk menyelidikinya. Namun tiba-tiba, suara dentuman keras datang dari jauh sekaligus tanah mulai sedikit bergetar. Siaya, hanya ada sedikit aura yang kuat. Sambil memegang kaki depan hewan panggang di tangannya, Siling mendekati Siaya sementara wajahnya berubah serius saat dia merasakan aura energi menyebar di udara. Siaya juga mengangguk dengan sungguh-sungguh. Baru saja, dia merasakan 3 aura luar biasa kuat tiba-tiba muncul di planet ini. Seharusnya itu berasal dari luar angkasa sekarang. Dari auranya saja, dia dapat merasakan, dari fluktuasi Qi, bahwa ketiga aura energi tersebut berjumlah lebih dari 100.000, dan juga sangat gelap. Semuanya, hati-hati, alien telah tiba di planet ini. Dan kekuatan pertempuran mereka sangat tinggi. Setelah Bardock mendengarnya, dia menjadi khawatir. Jika itu dinilai sangat tinggi oleh Siaya, maka setidaknya itu harus memiliki level yang sama dengannya. Saat ini, Siaya memiliki 150.000 kekuatan pertempuran, dan 3 alien yang baru saja tiba di planet ini secara tak terduga setara dengannya. Artinya, di planet tak dikenal ini, ada 5 ahli kuat berkumpul di sini dengan lebih dari 100.000 kekuatan pertempuran. Di sisi lain, di dalam hutan yang hangus akibat hantaman, kobaran api terus berkobar, dan asap hitam mengepul menyebar dengan bau menyengat kemana-mana. Saat ini, 3 sosok muncul dari asap hitam. Hehehe, Kapten, ini adalah planet kehidupan yang sangat cocok. Jika kamu menaklukkannya, kamu bisa menjualnya dengan harga bagus. Di antara ketiga orang itu, alien berwarna merah tertawa saat membicarakan pekerjaannya. Neis, misi Raja Kuler sangat penting. Sudah cukup jika Anda membiarkan orang lain menangani planet kecil ini. Jika kita dapat menemukan pohon buah perkasa yang jauh lebih berharga bagi Raja Kuler dibandingkan dengan menjual ribuan planet. Berdiri di atas batu, alien berambut kuning, Salza yang merupakan pemimpin ketiganya berkata sambil tertawa jahat dengan ekspresi dingin. Alien merah bernama Neis itu mengerti dan tertawa, berpikir bahwa kapten telah memikirkannya dengan cermat. Hal terpenting bagi mereka adalah menemukan pohon buah perkasa. Segala sesuatu yang lain bersifat sekunder. Sangat disayangkan bahwa teknologi yang dimiliki manusia di planet ini tampaknya sangat kurang. Hingga saat ini, sepertinya belum ada yang menemukan kami. Kalau seperti ini, kita tidak bisa bertarung dengan baik. Neis menjilat bibirnya sambil menghela nafas dengan penyesalan. Pada saat ini, alien Dor, yang paling kekar di antara ketiga pria itu, mendengarnya sebelum bercanda berkata, kalau begitu, berdoalah agar misi yang diberikan Raja selesai lebih awal. Agar Anda bisa mencari planet yang layak untuk Anda ambil tindakannya. Haha, benar, Neis tertawa terbahak-bahak. Jika Siaya melihat orang-orang ini, dia pasti akan terkejut saat mengetahui bahwa 3 alien yang telah tiba di planet ini adalah pasukan andalan Kuler, Skuadron Lapis Baja. Saat ini, Salza dan yang lainnya sedang mencari buah Tree of Might atas perintah Kuler. Skuadron ini merupakan pejuang jahat dari wilayah utara, dan anggotanya dikumpulkan oleh Kuler. Ketiga anggota tersebut adalah kartu as di antara kartu as. Kekuatan mereka sangat menakutkan, bahkan anggota terlemah pun jauh lebih kuat dari Kapten Ginyu dari pasukan Ginyu. Dibandingkan dengan kekuatan mereka, hanya ada sedikit yang dapat ditemukan di wilayah utara. Kuler sedang mencari pohon buah perkasa untuk meningkatkan kekuatannya dan telah mengirimkan hampir semua bawahan elitnya. Oleh karena itu, Skuadron Lapis Baja telah tiba di wilayah timur yang terpencil ini. Babak 95, serangan cepat. Tetapi apakah benar ada pohon buah perkasa di planet ini? Saya telah mendengar bahwa pohon rohnya dapat menyedot energi kehidupan seluruh planet hingga kering. Tapi, tidak terlihat seperti itu setelah melihat planet ini. Neis bertanya dengan ragu setelah memeriksa sekeliling dan melihat pemandangan seperti musim semi di mana-mana. Salza menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan sepenuhnya percaya pada legenda. Mungkin rumor itu tidak akurat. Neis, Dor, pertama-tama kita harus mengendalikan penduduk asli di sini, lalu membiarkan mereka mencari atas nama kita. Kalau tidak, ini akan seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Salza, dia adalah Kapten Skuadron Lapis Baja. Kekuatan pertempurannya belum tentu yang tertinggi di Skuadron Lapis Baja, tapi otaknya pasti yang paling cerdas. Kapten, Anda benar, izinkan saya melihat kekuatan penduduk asli planet ini. Mulut Dor membentuk senyuman sebelum dia mengulurkan tangan untuk menekan tombol pada detektor energi di samping telinganya. Berbunyi, berbunyi, berbunyi. Suara elektronik bergema di samping telinganya, dan kemudian serangkaian angka muncul di layar. Namun, sebagian besar jumlahnya di bawah 1000. Dor dengan jijik mencibir setelah melihatnya.
Orang di atas 1000 kekuatan pertempuran terlalu sedikit di sini, ini benar-benar planet sampah. Namun suaranya baru saja turun ketika beberapa angka aneh tiba-tiba muncul di detektor. Dor berseru dan bersiap mengunci nomor-nomor itu untuk melihatnya dengan cermat. Namun, saat itu, salah satu nilai sumber energi tersebut tiba-tiba meroket. Bang! Pada akhirnya, detektor tersebut tidak dapat menahan operasi yang melebihi batas, dan meledak. Itu meledak. Menarik. Sepertinya kekuatan pihak lain tidak lemah. Melihat detektor Dor meledak, Neis agak terkejut, tapi dia bahkan lebih bersemangat. Meskipun detektornya kuno, batas atasnya adalah puluhan ribu. Sejak detektornya meledak, itu menunjukkan bahwa setidaknya ada seseorang di planet ini yang memiliki kekuatan yang melampaui batas detektor. Adapun apakah itu seseorang yang lebih kuat dari mereka atau tidak, mereka bahkan tidak mempertimbangkannya. Apa itu skuadron lapis baja kuler? Ini adalah skuadron tempur paling atas di seluruh wilayah utara. Selain Raja Dingin, Raja Kuler, dan Sir Frieza, mereka tidak percaya bisa menemukan lawan yang layak di area utara, bahkan bawahan Sir Frieza yang terkenal dengan keberaniannya, pasukan Ginyu, jauh lebih rendah dari mereka. Melihat kegembiraan Neis, Dor sama sekali tidak merasa aneh. Senyuman tipis muncul di sudut wajahnya dan kemudian dia melangkah maju dan berkata kepada rekannya, Neis, biarkan aku menangani orang itu. Tut, puluhan ribu kekuatan pertempuran, mungkin cukup bagiku untuk melatih tubuhku. Baiklah. Neis mengangguk tak berdaya. Meski itu kesempatan langka untuk bertarung, karena Dor ingin bertarung, maka lepaskan dia. Neis menghela nafas dengan menyesal. Dor tertawa dan berbalik, menunggu. Namun, bahkan setelah beberapa waktu berlalu, mereka tidak melihat pihak lain datang ke sini. Mungkin pihak lain tidak memiliki detektor energi dan tidak dapat menemukan kita. Ini benar-benar planet yang terbelakang. Dor mengerutkan kening dan tidak bisa menahan diri untuk tidak merenung. Skuadron lapis baja kuler. Ketika Dor tampak tidak sabar, sebuah suara acuh tak acuh tiba-tiba terdengar dari dekatnya. Siapa? Mereka bertiga mengerutkan kening dan melihat ke atas. Mereka melihat seorang pria dan seorang wanita, dua orang berpakaian indah melayang di udara menatap lekat-lekat ke arah mereka dengan mata yang cerah dan sedingin es. Karena kamu tahu nama kami, tapi masih berani datang ke hadapan kami. Keberanianmu sungguh tidak kecil. Duduk di atas batu dengan tangan melingkari lutut, Salza mengangkat kepalanya, senyuman kejam terlihat di wajah tampannya. Meskipun dia tidak bisa mengenali pria dan wanita di udara, tampaknya mereka adalah seseorang yang berstatus tinggi karena mereka mengetahui nama skuadron lapis baja mereka. Salza berpikir sendiri sambil menebak dalam hati asal-usul kedua orang itu. Perlahan turun, Siaya membawa siling dan berdiri di hadapan skuadron lapis baja. Angin sepoi-sepoi datang dan menggulung ranting-ranting kering yang patah ke tanah, menimbulkan suara gemerisik. Sejak aku bertemu denganmu, skuadron lapis baja kuler, hari ini akan menjadi hari terakhirmu. Nadanya acuh tak acuh, tapi itu menunjukkan sikap yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Kata-kata Siaya membuat ketiga orang skuadron lapis baja saling memandang sebelum tersenyum menghina. Neis mengoperasikan detektor untuk menyelidiki dan menemukan bahwa pihak lain memiliki kurang dari 8.000 kekuatan pertempuran. Sampah yang kekuatan pertempurannya belum mencapai 10.000 ini sebenarnya berani mengancam untuk menghancurkan kita. Apa dia tidak tahu betapa menakutkannya kami skuadron lapis baja? Dia sungguh lucu. Neis tertawa dengan arogan, nadanya menghina. Salza juga tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tertawa, memancarkan aura gelap, bagaimana peradaban terbelakang ini bisa memahami teror skuadron lapis baja, mereka hanyalah katak di dasar sumur. Neis dan Dor, perlakukan mereka dengan baik. Itu wajar, aku bahkan tidak sabar menunggu. Neis dan Dor sangat ingin pergi, sudah tidak sabar menunggu. Alis Siaya terangkat saat rasa dingin muncul di matanya, sepertinya ketiga orang ini sedang mendekati kematian. Sebentar lagi aku akan membuatmu menyesal pernah datang ke sini. Siling, aku akan membiarkanmu menangani Salsa yang berambut kuning dan berkulit biru itu. Kekuatan tempurnya telah mencapai 140.000, jadi menundanya saja sudah cukup. Siaya berbisik. Kekuatan pertempuran tiga anggota skuadron lapis baja tidak terlalu tinggi. Bahkan kekuatan pertempuran Dor yang paling kuat pun hanya mencapai 150.000. Adapun kekuatan pertempuran Siling hanya sekitar 120.000. Meskipun, dia tidak bisa mengalahkan Salsa, menundanya untuk beberapa waktu tidak masalah. Siaya hanya membutuhkan Siling untuk menunda Salsa untuk sementara waktu, dan dia akan mengambil kesempatan ini untuk membuang dua lainnya sambil dengan mudah menggunakan kekuatan penuhnya, dan melihat seberapa cepat dia bisa membunuh ahli yang kuat saat menggunakan kemampuan ruang waktu. Serahkan dia padaku. Langsung menyetujuinya, Siling dengan semangat dan kewaspadaan muncul di hadapan Salsa. Darah di nadinya tiba-tiba mulai mendidih, melihat ke arah Salsa, ekspresinya berubah sedingin es, dan dia mulai mengeluarkan auranya yang menyatu. Dalam sekejap, suhu di sekitar sepertinya telah turun belasan derajat, dan seluruh atmosfer memadat saat penindasan yang kejam melanda. Salsa, yang menanggung beban terberat dari auranya, ekspresinya berubah, dan hatinya sedikit gemetar. Diremehkan, wanita ini tidak sesederhana itu, kekuatannya tidak kalah dengan miliknya. Salsa berteriak keras, Neis, Dor, hati-hati, kekuatan kedua orang ini setidaknya di atas 100,000. Apa? Baik Neis dan Dor terkejut.
Sekarang sudah terlambat. Pertempuran dimulai. Siaya berbicara dengan senyum di wajahnya. Begitu suaranya turun, dia langsung muncul di depan Dor. Sebelum Dor sempat bereaksi, dia meraih battle armor miliknya. Hua, di antara kedua tangannya, dua bola gelombang energi muncul dan berbenturan dengan tubuh Dora. Itu adalah serangan mendadak dalam jarak dekat. Tidak baik. Karena lengah, wajah Dor akhirnya kehilangan ketenangannya. Dia menahan senyumnya sementara ekspresi hingar-bingar muncul di wajahnya. Dia ingin menghindar tetapi battle armornya dipegang kuat oleh Siaya seperti tang raksasa yang menjepit. Tidak bisa mengelak, dia hanya bisa menahan nafas dan menanggung beban serangan itu. Muncul, gelombang energi memancarkan kecemerlangan yang mempesona. Diikuti oleh suhu tinggi, energi menakutkan meledak dengan suara gemuruh yang keras dan langsung menghancurkan pertahanan battle armor. Memberikan jeritan yang membekukan darah, dia hanya bisa melihat tanpa daya saat battle armor miliknya pecah. Ekspresi Dor terlihat seram sementara kegeramannya sama sekali tidak ada gunanya. Memberikan raungan yang keras, dia buru-buru menggunakan ki-nya untuk melawan. Setelah melakukan serangan yang pasti, Siaya dengan cepat mundur ke jarak tertentu. Melihat Dor yang marah yang penuh aura tirani seperti badak, Siaya, tanpa penundaan, sekali lagi melangkah maju, dan tanpa rasa takut bertabrakan dengan Dor menggunakan kekuatan fisik murni. Bang-bang, kedua belah pihak bertarung satu putaran. Dor yang terkenal dengan kekuatan fisiknya memiliki sifat haus darah. Dapat dikatakan bahwa dia benar-benar mengharumkan namanya sebagai raja pertempuran yang terkenal. Namun karena blunder sebelumnya, Dor kehilangan inisiatif di awal pertarungan. Saat ini, luka di tubuhnya berdampak besar pada posisi dominannya. Jadi, bagaimana dia bisa tetap menjadi lawan Siaya? Kekuatan pertempuran Siaya sedikit lebih dari 150.000, hanya sedikit lebih tinggi darinya. Gelombang energi emas. Dor mengangkat tangannya dan gelombang energi yang tebal mengalir menuju Siaya. Sangat terlambat. Siaya mencibir sebelum menyerang. Bagaimana saya bisa dengan bebas membiarkan Anda menggunakan keahlian unik Anda? Dia tidak peduli dengan konsumsi daya yang sedikit ini. Penumpasan. Mudah dihancurkan. Melihat Dor menyerang sambil berteriak, Siaya dengan tulus merasa riang. Wajah Dor menjadi gelap, dia merasa tidak nyaman di hatinya saat menyerang seolah-olah dia sepenuhnya berada di bawah kendali orang lain. Dia sangat tidak senang. Melihat momen yang hampir krusial, dan Neis di sampingnya sedang mengumpulkan kekuatan untuk bersiap bergabung dalam pertarungan, Siaya siap mengakhiri pertarungan di sini. Pembekuan ruang waktu. Tiba-tiba, dunia biru sedingin es menutupi seluruh planet. Siaya memandang dengan ekspresi tenang. Setelah mengetahui bahwa kemampuannya telah bergabung, kemampuan ruang waktunya memungkinkan dia untuk menggunakan time suspension dan space cycle secara bersamaan, tetapi konsumsi energi yang terkait juga lebih parah. Jurus ini digunakan ketika berhadapan dengan lawan yang memiliki kekuatan hampir sama namun juga memiliki keunggulan telak. Bahkan bertarung dengan lawan yang lebih kuat darinya, skill unik ini dapat digunakan di saat penting untuk memberikan tekanan pada mereka. Hanya saja dia tidak tahu seberapa efektif hal itu pada saat itu. Sekarang, dia tidak ingin membuang waktu lagi, jadi dia memperkuat gelombang energi di tangannya beberapa derajat. Kecemerlangannya bahkan lebih mempesona, saat dia mengarahkan energi yang membara dan kental itu ke perut Dor. Kemudian, pembekuan ruang waktu telah dihapus. Dor merasakan sensasi terbakar yang tiada taraf dan rasa sakit yang luar biasa di perutnya. Matanya penuh dengan kilau yang sulit dipercaya. Kapan dia muncul di hadapanku? Bingung, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Oh! Gelombang energi menembus tubuh Dor dan terbang jauh di angkasa, menyebabkan ledakan dahsyat di udara. Gemuruh, suhu dan panas yang tinggi membentuk gelombang kejut yang kuat. Beberapa detik berlalu, dan gelombang kejut mencapai tanah, mengitari debu di tanah, sejumlah besar pohon tumbang, dan suara memekakan telinga terus bergema. Menunggu cahaya dan asap menghilang, sosok Siaya perlahan muncul. Dan di kakinya, Dor tanpa daya membungkuk ke tanah sementara di bawah dada dan di atas perutnya, itu tertusuk seluruhnya. Tubuhnya berbau asap sementara darah hijau mengalir keluar. Aku, Dor berasal dari skuadron lapis baja yang menakutkan, bagaimana mungkin aku, Dor mengerang dengan ekspresi tidak berdamai sebelum kesadarannya berangsur-angsur kabur, dan kemudian dia dengan cepat mati. Neis, yang bersiap untuk melangkah maju dan membantu, mau tidak mau membeku, wajahnya menunjukkan ekspresi seolah dia tidak percaya. Babak 96, dimusnahkan. Dor meninggal begitu saja, tapi, dia baru bertarung beberapa ronde, dan dia baru saja mati. Neis menatap kosong ke arah Dor yang sekarat sebelum matanya melebar, memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Dor adalah seorang ahli dengan 150.000 kekuatan pertempuran. Bahkan aku terbilang inferior dibandingkan dia, lalu bagaimana Dor bisa kalah begitu mudah? Neis tidak berani mempercayai pemandangan di depannya, wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Dor tersesat. Kalau begitu aku juga tidak akan bisa menang. Neis memandang Siaya dan menjadi takut. Dia bisa dengan mudah membunuh Dor. Kekuatan orang ini, benar-benar di atasku. Tiba-tiba wajahnya menjadi pucat saat hawa dingin menjalar langsung dari telapak kakinya hingga kepalanya. Neis berubah dari menyerang menjadi bertahan, dan dia dengan cepat menarik kembali langkahnya yang kuat sebelum sosoknya melintas, melarikan diri menuju Salsa. Bagaimana Dor bisa dibunuh? Di sisi lain, Salsa yang terlibat pertarungan dengan Siling masih punya tenaga untuk mengamati keadaan di sekitarnya. Ketika dia menyadari bahwa Dor dibunuh oleh Siaya,
kulitnya langsung menjadi suram dan jelek. Ini adalah pertama kalinya sejak pembentukan skuadron lapis baja anggotanya terbunuh. Apalagi itu ada di depan matanya. Jangan melihat-lihat, lawanmu adalah aku. Siling berteriak dengan ketidakpuasan, rambut hitamnya melayang dengan gagah berani, dan alisnya yang anggun dan berasap sedikit mengerut. Saat ini gerakan Siaya terlalu cepat, jadi dia tidak bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi. Kapten, Neis memandang Salza dengan cemas, dan dia tidak punya pilihan selain mengkhawatirkan keselamatan mereka sekarang. Mereka tidak bisa membiarkan tragedi Dor menimpa mereka. Salza dengan dingin mendengus, melotot dengan ekspresi tidak menyenangkan. Neis ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu, kata-katanya tersangkut di tenggorokannya tidak dapat mengucapkan apapun. Lalu, tubuhnya dengan hati-hati mendekati Salza. Tenang, lawan kita tidak begitu takut, selama kita menyerang bersama, belum pasti siapa yang akan menang. Meski sudah berbicara seperti itu, namun Salza tak berani gegabah sedikit pun. Dari penampilan Siaya barusan, Salza tahu bahwa dirinya bukanlah tandingan yang lain. Kekuatannya di skuadron lapis baja hanya di tengah. Alasan mengapa dia menjadi kapten adalah karena pikirannya yang cerdas dan karena Raja Kuler menyadari nilainya. Namun, agar aman, Salza diam-diam sudah memikirkan sebuah rencana. Kemudian, dia harus berusaha sekuat tenaga. Neis, serang dengan kekuatan penuhmu, bagaimana skuadron pertempuran terkuat di bawah Raja Kuler bisa dengan mudah dikalahkan. Salza memancarkan aura gelap dari tubuhnya dan menunjukkan sikap menolak dengan segala yang dimilikinya. Neis mengikuti teladannya. Dia juga tahu bahwa ini adalah situasi kritis di mana kamu mati atau aku mati. Mengaum, Salza dan Neis sama-sama meraung, seluruh tubuh mereka segera mengeluarkan aura yang mengancam. Turbulensi udara berwarna perak terjadi di sekitar mereka dan tanah mulai bergetar dan bergetar. Due to the imposing aura, the ground beneath their foot forcibly sunk downward by 0,5 meter. The rocks could not withstand the enormous pressure and saturated, forming numerous deep cracks. The sky began to change color, making it some extremely dark, and the pressure immediately skyrocketed. Siling looked on stupefied, staring blankly for a moment before she also erupted out with all her battle power. Huo, her 120,000 battle powers all out strength erupted out, and the pale golden ambience surrounded Siling's body which was unripe as a young sprout. The pale light was crystal clear and lustrous. Siaya smiled curled upward and quietly watched the blue-skinned, yellow-haired Salza and the red-skinned Neis. Are they going all out? Hehehe, 140,000 and 130,000 battle power. Salza is a little bit stronger. It's a pretty good battle power. With such battle power, they would rarely have an opponent in the entire universe, but it's too bad, as today you have run into me. Siaya also goes all out, his aura suddenly burst out, finally stabilizing at 150,000. A world-sucking undulation rivaling Salza and Neis, or even stronger appeared, and the entire planet began to tremble. The other side of the planet. Both Bardock and Miers were stunned as they sensed the fight on the other side of the planet. Sir Siaya is powerful to such an extent but it is even harder to believe that, the other several energy levels were equally matched. Bardock shuddered, the cyan bloodline in his body boiling, he was itching to also join the fight. However, he controlled himself through reason. He knew that his battle power was less than 40,000, and joining in would only be like delivering food to others. Reasonably, whether Salza or Siaya, the strength displayed by both of them was not as frightening as when Frieza had destroyed planet Vegeta, but Bardock, at that time, had not yet interacted with Ki and could not fully understand Frieza's terror. Siaya is amazing, but how can Siling be so powerful? Miers had her hands folded across her chest while she bit her thumb, patching at the same place with an incredulous face. Oh, no, when did such a formidable expert appear out of nowhere in the universe? It looks like I am not his opponent. Feeling the threatening imposing aura released by Siaya, Salza could see that he is in trouble. Therefore, after consideration, he gave a loud shout and attacked Siling. In an instant, his shadows interweaved like a windstorm, and he suddenly launched an offensive brimming with immense destruction. Siling's pupil abruptly contracted, seeing that Salza gave up his attack on Siaya and was attacking her, she naturally understand the reasoning of picking a permission which is soft. And right now, she was obviously treated as a soft specimen. Bullying a good-tempered, easy to bully, weak person, or to pick something that is easier to achieve without difficulty. Hateful Siling loudly roared in her heart. As she faced Salza's unchasing attacks, she rhythmically swayed her body and easily dodged. Although Salza's attack was mighty, quick and violent, it could not cause too big of an injury to Siling. Salza focused while holding his breath, and brought his strength to the limit before speeding up, coordinating his craftiness with his incomparable footwork. The two people's figure intertwined, and for a short while, they exchanged attacks which were full of sounds and color. And, what was Neis doing at this time? He is being pressured by Siaya with his fierce look. If he moves even a little bit, Siaya will launch a ruthless offensive against him. Thus, although Siling and Salza were fighting fiercely on the side, Siaya and Neis, however, were quiet without any movement.
With Sealing strength, it's a bit tough for her to deal with Salsa. Xiaya's expression was calm and his sharp eyes could make out that Sealing would not be able to carry on anymore. Sure enough, not long afterward, Sealing's movements began to get chaotic, and the fight's rate was gradually being controlled by Salsa, which quickly revealed flaws. Chance. Salsa's eyes suddenly lit up, allowing him to catch Sealing's flaws. He then launched an earth-shattering offensive, making Sealing retreat in defeat. A strong palm force attack, Sealing raised her strength to the maximum and waved her fist to counterattack. Salsa, however, suddenly moved his body, and the force from the counterattack only hit an illusory afterimage. Not good, Sealing inwardly shouted, shocked. Salsa's silhouette suddenly appeared to her side. Puff! The fast energy hit her, and her slender body immediately flew out like a kite with a broken string. Rumble, Sealing spit out a mouthful of blood while lying down in a ring-shaped crater. The gravel dust blots out the sky and earth as her body was half buried in the sand. Die for me. Seeing the opportunity, Salsa quickly dived down. How can he still give her the chance to make a comeback? His palm condensed a silver-white thin energy blade and chopped it toward Sealing's head. Kacha, the world again fell into silence, and the itchy blue world again descended as everything yet again became still. Space-time freeze, remove. Salsa looked ahead with a stupefied expression on his face. For him, it was as if the time hadn't stopped at all. Then a glimmer of confusion flashed in his eyes, his energy blade had clearly shut down. Then, why didn't anything happen to his opponent? Looking down, he quickly saw that the part below his elbow had disappeared, and the blood continued to splash out from the wound. Salsa spurted out blood from pain, and his hoarse mournful voice reverberated in the sky. Moving his eyes, he saw that young man was clutching his broken arm in one hand while holding in the other, Nei's head. How could this happen? When was Nei killed by him? Pupilnya tiba-tiba berkontraksi, Salsa bisa mencium aroma kematian, serangan musuh belum menyerang tapi dia sudah bisa mencium aura kematian. Hehe, kamu bisa melukai Sealing dengan serius. Meskipun aku ingin dia mengalami pertarungan hidup dan mati, aku tetap merasa marah. Skuadron lapis baja pasti akan hancur hari ini. Suara sedingin es yang kejam ditransmisikan ke telinga Salsa, dan aura putus asa menyerang wajahnya. Xiaya mengarahkan gelombang energi besar di antara kedua tangannya, ke Salsa yang babak belur dan kelelahan sebelum meluncurkannya. Siu, gelombang energi seperti naga biru memiliki aura menakutkan karena terus menyerang tanpa henti. Pupil mata Salsa tiba-tiba berubah menjadi berbentuk jarum. Tidak, bagaimana skuadron lapis baja bisa dimusnahkan? King Cooler tidak akan membiarkanmu pergi, suaranya baru saja jatuh dan bang. Matanya dipenuhi penyesalan dan keengganan, Salsa dikejutkan oleh gelombang energi yang menakutkan, energi yang sangat besar yang tidak memiliki emosi. Dalam menghadapi kehancuran yang luar biasa dan mutlak, Salsa dengan kejam dihancurkan menjadi debu kosmik. Setelah menghancurkan Salsa, Xiaya menghela nafas ringan, lalu melemparkan kepala Neis ke udara, dan menghancurkannya dengan gelombang energi. Hari ini, skuadron lapis baja pendingin sepenuhnya dimusnahkan. Babak 97, Planet Yardrat. Setelah memastikan bahwa setiap anggota skuadron lapis baja terbunuh, Xiaya melompat ke sisi Sealing, membalikkan tangannya untuk mengambil kacang senzu dari ruang dimensionalnya sebelum memberikannya padanya, luka di tubuh Sealing segera pulih. Melompat keluar dari kawah, wajah cantik Sealing berkonsentrasi dan ki-nya tiba-tiba meledak, menghancurkan pasir di tubuhnya. Merasakan kekuatan yang melonjak mengalir ke seluruh tubuhnya, Sealing menyipitkan matanya dengan ekspresi mabuk dan berkata, terkejut, Xiaya, kekuatan pertempuranku telah meningkat pesat, sepertinya telah mencapai 140.000. Xiaya mengangguk dengan tenang dan berkata, ini cukup normal. Karena ini adalah pertama kalinya kamu menghadapi pertarungan hidup dan mati, itu meningkat pesat. Jangan berharap itu akan meningkat begitu cepat di kemudian hari. Karena, sebelum Sealing berada di bawah terlalu banyak perlindungan, dia mengalami terlalu sedikit cobaan hidup dan mati. Meskipun kekuatan pertempuran biasanya dapat ditingkatkan dengan berbagai cara, tidak ada keraguan bahwa apapun jenis pertarungannya, itu tidak sebaik pertarungan sebenarnya. Oleh karena itu, pertarungan adalah metode paling langsung dan efektif untuk meningkatkan kekuatan pertempuran. Oleh karena itu, pertarungannya dengan Salsa menyebabkan garis keturunan tempur Saiyannya keluar dari tubuhnya, memicu fondasinya meledak, yang menyebabkan kekuatan pertempurannya langsung meningkat menjadi 140.000. Setelah melirik ke tanah yang terbakar kuning dan hitam karena pertempuran, Xiaya menggelengkan kepalanya saat dia merasakan harga yang dibayar oleh alam untuk melatih prajurit tingkat tinggi, ayo pergi. Selesai berbicara, dia kemudian terbang ke langit bersama Sealing, terbang menuju tempat Bardock berada. Setelah bertarung dengan skuadron lapis baja, Xiaya mendapat pemahaman dasar dan jelas tentang kekuatannya. Tanpa menggunakan kemampuannya, dia hanya bisa mengatakan bahwa dia hampir setara dengan skuadron lapis baja, mungkin sedikit lebih kuat, tetapi mustahil baginya untuk menang dengan mudah. Namun, setelah dia menggunakan kemampuannya, maka ahli seperti level skuadron lapis baja, dia bisa mengabaikannya sepenuhnya. Membunuh mereka lebih mudah daripada membunuh ayam, dan bahkan bisa melakukan insta-kill sekali pukulan. Namun saat menggunakan kemampuannya, dia tetap harus berhati-hati.
Hanya saja energi di dalam tubuhku hanya terkuras saat aku menggunakan kemampuanku. Kalau terus seperti ini, apakah akan membuatku menjadi ketergantungan, sehingga mengurangi reaksiku terhadap Ki? Memikirkan hal ini, alis Xiaya berkerut, ragu apakah dia harus menggunakan kemampuannya secara berlebihan. Meskipun kemampuan juga bisa menjadi cara yang baik untuk meningkatkan kemampuan bertarung, di dunia bola naga, yang diandalkan orang tetaplah kekuatan yang kuat. Padahal, di dalam karya aslinya, orang yang mengandalkan kekuatan super untuk menjadi ahli bisa dikatakan sangat minim. Seperti Guldo di Ginyu Force, meskipun dia mahir dalam kemampuan yang berhubungan dengan waktu, dia sendiri tidak memiliki banyak kekuatan pertempuran, dan akhirnya kepalanya dipenggal oleh Vegeta ketika dia menghentikan kemampuannya. Dan kemampuan ruang waktunya juga sangat memakan energi, apalagi saat berhadapan dengan musuh yang kuat konsumsi energinya akan semakin parah. Jika kekuatan pribadinya tidak cukup kuat, akan mudah untuk mengikuti jejak Guldo. Kemampuan dan sihir jelas terlihat mencolok dan biasanya hanya digunakan sebagai pendukung karena itu bukan keterampilan utama untuk bertarung. Xiaya memperhitungkan dalam hati. Untungnya, saya menyadari sejak dini. Dengan terlalu bergantung pada kemampuan, itu bisa menjadi mudah dan cepat tetapi mungkin meninggalkan masalah tersembunyi bagiku. Sejak saat itu, Xiaya memutuskan untuk menggunakan kemampuannya sebagai kartu truf dan tidak boleh menggunakannya dengan mudah kapanpun. Seperti kali ini, meskipun dia mampu dengan mudah menghabisi skuadron lapis baja, dan memperoleh keuntungan luar biasa sehubungan dengan hasilnya. Namun, dari sudut pandang yang berbeda, dia juga kehilangan kesempatan untuk menghadapi musuh yang memiliki kekuatan serupa yang bisa dia lawan dengan baik. Tidak jelas apakah dia mendapat keuntungan atau penderitaan karena peningkatan kekuatan pertempurannya tidak terlihat jelas. Ia merasa, untuk mendapatkan hasil, ia telah kehilangan proses berjuang sepuasnya dan dari sudut pandang yang jauh mungkin tidak mendapatkan hasil terbaik. Di sisi lain, saat aura skuadron lapis baja menghilang dari planet ini, saraf Bardock yang tegang menjadi rileks. Setelah itu, dia melihat Xiaya dan Siling kembali dengan selamat, jadi dia akhirnya menunjukkan senyuman di wajahnya yang kaku. Pada saat ini, dia menyadari bahwa aura Siling telah mengalami perubahan yang mengejutkan, dan dia tidak bisa tidak mengungkapkan kekaguman di wajahnya. Namun dia segera sadar kembali dan bertanya, Tuan Xiaya, siapa lawanmu sehingga kamu harus menggunakan kekuatan penuhmu? Menilai dari tontonan sebelumnya yang terjadi karena pertarungan, bahkan ketika dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh, sulit bagi Bardock untuk menahan riak energi belaka. Dia tidak bisa memikirkan siapapun di alam semesta yang membutuhkan Xiaya untuk menggunakan kekuatan penuhnya untuk bertarung. Bahkan melawan pasukan Ginyu bawahan Frieza, kekuatannya mungkin tidak harus berada pada level ini. Ya, seluruh planet baru saja berguncang saat kamu bertarung seolah-olah itu adalah gempa bumi. Miers mengangkat alisnya saat dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Xiaya tersenyum dan berkata, yang lainnya adalah skuadron lapis baja yang kuat di wilayah utara. Skuadron lapis baja, belum pernah mendengarnya, Miers menggelengkan kepalanya. Anak mudanya tidak mengetahui adanya skuadron lapis baja. Namun, ketika Bardock yang berada di samping, mendengar bahwa itu sebenarnya adalah skuadron lapis baja, raut wajahnya langsung berubah sebelum dengan cemas bertanya, Tuan Xiaya, Anda mengatakan skuadron lapis baja yang bekerja di bawah kuler. Itu benar, skuadron lapis baja kuler. Xiaya mengangguk dengan konfirmasi sambil menatap Bardock. Desis. Tidak disangka skuadron lapis baja kuler dikalahkan oleh Sir Xiaya. Menerima konfirmasi Xiaya, Bardock menarik napas dingin sementara matanya penuh rasa tidak percaya. Miers tidak mengetahui skuadron lapis baja, namun bukan berarti Bardock tidak mengetahuinya. Ia telah menjalankan misi selama bertahun-tahun, sehingga dapat dikatakan pemahamannya tentang skuadron lapis baja pendingin sangat detail. Itu adalah salah satu skuadron tempur terbaik di area utara. Rumor mengatakan bahwa kekuatan pertempuran setiap anggota skuadron lapis baja jauh lebih tinggi daripada Kapten Ginyu dari pasukan Ginyu. Memikirkan pertarungan sengit sebelumnya, Bardock tiba-tiba merasa bahwa kata-kata ini tidak salah. Setelah dipikir-pikir, lalu seberapa kuatnya Tuan sejak skuadron lapis baja kuler dihancurkan di tangannya. Menarik ekspresi herannya, Bardock berusaha menenangkan emosinya sebanyak mungkin, namun kegembiraan di matanya masih membuat Miers di sampingnya penasaran. Hei, apakah skuadron lapis baja kuler itu sangat kuat? Bagaimana jika dibandingkan dengan Korps Frieza? Mendengarnya, Bardock tidak bisa menahan tawa. Di mata Miers, Korps Frieza, yang mengejarnya sambil berteriak dan ingin membunuh, sudah sangat kuat. Pengalaman menentukan pandangan, itu sama sekali tidak salah. Mengingat Miers adalah orang yang sangat berbakat, dan mungkin bisa menjadi tulang punggung Saiyan atau bahkan hegemon di masa depan. Oleh karena itu, Bardock dengan sabar menjelaskan kepadanya, skuadron lapis baja kuler adalah pasukan jagoan paling kuat yang bekerja di bawah kuler yang menguasai bagian utara wilayah tersebut. Wilayah utara, mereka adalah pasukan yang sangat menakutkan yang setiap anggotanya dikabarkan memiliki kekuatan pertempuran di atas 100.000. Jangan bilang, Frieza Corp, bahkan pasukan andalan Frieza, pasukan Ginyu, bukanlah lawan dari satu pun anggota skuadron lapis baja. Oh, sangat kuat. Miers kagum di dalam hatinya, tapi kemudian wajah kecilnya berubah menjadi menghina, tapi meski begitu, bukankah mereka masih dimusnahkan oleh Xiaya? Setelah berbicara, dia menoleh, menatap Siling dan berkata, saya tidak berpikir bahwa kamu begitu kuat.
Tapi, yang jelas, kamu tidak jauh lebih tua dariku. Tentu saja. Mendengus dingin, Siling dengan bangga menjulurkan dadanya dan menatap Miers dengan ekspresi puas diri. Mengapa kamu terengah-engah padahal kamu sehat? Tata, mengulurkan tangannya, Siaya mengetuk kedua kepala mereka dan memarahi mereka, lalu dia membawa semua orang dan bergegas melanjutkan perjalanan mereka. Saat ini, mereka telah menempuh lebih dari separuh jarak dan masih banyak jarak ke planet Yardrat. Beberapa jam kemudian, galaksi planet Yardrat, cahaya warna-warni berkedip sejenak, lalu 4 sosok tiba-tiba muncul di planet Yardrat. Merasakan gravitasi di planet Yardrat dan menghirup udara di planet ini, Siaya berbalik untuk melihat semua orang dan berkata, pertama-tama kita akan menemukan Yardratian terkuat dan kemudian mempelajari keterampilan rahasia dari mereka. Beberapa orang yang dipimpin oleh Siaya secara alami mengangguk pada pengaturannya. Oleh karena itu, mereka semua melayang ke langit dan terbang menuju orang dengan aura paling kuat. Planet Yardrat terletak di wilayah timur. Daerah utara. Ini adalah planet yang sangat misterius yang memiliki banyak keterampilan rahasia aneh yang dirindukan orang bahkan dalam mimpi mereka. Yardratian adalah ras cinta damai, mereka ramah dan tidak suka berperang, namun mereka juga telah mengembangkan banyak keterampilan khusus. Meskipun kekuatan pertempuran individu mereka sangat tinggi, mereka tidak pernah mengambil inisiatif untuk menyerang orang lain. Dan karena penghargaan mereka, di seluruh wilayah timur, wilayah di sekitar planet Yardrat relatif damai. Udara lembab yang berhembus di wajah membawa sensasi sejuk. Siaya dan yang lainnya terbang sangat cepat, beberapa lampu berkedip lalu menghilang ke cakrawala. Rumah-rumah Yardratian dibangun di atas pilar-pilar batu di mana bangunan berbentuk bola dibangun di atas pilar-pilar batu setinggi beberapa puluh meter, sehingga terlihat seperti permen lollipop raksasa dari jauh. Aura paling kuat di planet Yardrat ada di bawah. Melihat bangunan sederhana dan elegan di bawah, Siaya tersenyum. Dari aura, kekuatan pertempuran Yardratian di bawah itu seharusnya sekitar 70.000. Ayo, turun dan melihat. Mengatakan bahwa keempat orang itu menurunkan ketinggiannya dan mendarat di atas pilar batu yang tingginya puluhan meter di atas tanah. Tak jauh dari situ, ada bangunan setengah bola. Beberapa teman yang datang dari jauh, silakan masuk. Sebuah suara santai tiba-tiba keluar dari dalam ruangan, suaranya sudah tua dan dalam, seolah-olah dia sedang menunggu kedatangan mereka. Siaya dan yang lainnya menatap kosong sejenak, tetapi kemudian teringat bahwa Yardratia telah menguasai berbagai keterampilan rahasia yang aneh, jadi tidak mengherankan jika kedatangan mereka telah diprediksi. Ayo pergi, Siaya menyeringai, tertawa santai, dan memimpin saat dia menuju gedung setengah bola. Babak 98, Keterampilan Rahasia yang Aneh. Di dalam rumah batu, seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian planet Yardrat sedang duduk bersandar pada kursi batu, matanya yang dalam dan cerah bersinar dengan kilau kuning suci sementara dua helai rambut putih menjuntai di bahunya. Melihat Siaya dan yang lainnya masuk, dia berkata dengan suara berlarut-larut, tanpa diduga, saya masih bisa melihat orang saya bahkan setelah kehancuran planet Vegeta. Rumor bahwa Yardratian memiliki keterampilan rahasia yang aneh memang pantas diterima. Karena kamu tahu identitas kami, maka kamu juga harus tahu tujuan kedatangan kami, kan? Suara acuh tak acuh Siaya terdengar. Sementara itu, baik Siling maupun Bardock tidak mengatakan apapun. Melihat Siaya dengan tatapan mendalam, Yardratian itu menggelengkan kepalanya dan berkata, temperamen Saiyan masih sangat kejam, tapi dibandingkan dengan Raja Vegeta, kamu sudah jauh lebih baik. Kamu pernah melihat Raja Vegeta? Siaya terkejut. Ya, bertahun-tahun yang lalu, Raja Vegeta datang ke planet Yardrat untuk meminta kita memprediksi masa depan Saiyan. Hehe, awalnya dia bisa menghindari banyak hal, tapi rajamu yang keras kepala itu tidak tahu arti dari mengubah strategi, dan akhirnya dimusnahkan bersama planet Vegeta. Setelah mendengarkan Yardratian, Siaya terkejut karena Raja Vegeta telah datang ke planet Yardrat. Artinya Raja Vegeta mengetahui hasil akhir bangsa saya. Lalu, kenapa dia bersikeras melakukannya? Segera setelah itu dia melemparkannya ke dalam pikirannya, lagi pula, Raja Vegeta sudah berada dalam bentuk lampau, dan dia adalah pemimpin Saiyan saat ini. Saat ini, pandangan Siaya pada Yardratian menjadi sedikit menarik. Melihat hasilnya, sepertinya Raja Vegeta bukanlah lawan dari Yardratian ini. Kalau tidak, mengetahui sifat Raja Vegeta, dia pasti marah setelah mengetahui masa depan Saiyan, jadi tidak mungkin dia melepaskan planet Yardrat. Namun hasilnya, planet Yardrat baik-baik saja sementara planet Vegeta dihancurkan. Jelas sekali, Raja Vegeta tidak mampu menghadapi planet Yardrat. Siaya sudah jelas dalam hati hanya dengan melihat. Tapi, entah kenapa masa depan berubah. Dalam prediksinya, orang-orang Saiyan seharusnya hancur total bersama dengan planet Vegeta, namun begitu banyak dari mereka yang mampu bertahan, saya tidak dapat memahaminya. Yardratian menghela nafas lagi dan lagi, entah kenapa prediksinya mengalami perubahan besar. Melihat Yardratian di hadapannya menghela nafas dan meremas-remas tangannya, hati Siaya tiba-tiba tergerak, planet Yardrat ini sungguh misterius. Mungkin setelah Son Goku tiba di planet Yardrat, alasan mengapa dia bisa mempelajari transmisi instan tetapi tidak bisa menyebarkannya kepada orang lain, ada hubungannya karena mereka secara pribadi mengajarkannya kepada orang lain dan bukan oleh orang lain, tebak Siaya dalam hatinya. Karena Anda bisa memprediksi masa depan, bisakah Anda memprediksi apakah kita bisa mencapai tujuan kita atau tidak? Siaya bertanya. Saya tidak bisa melakukannya. Kuncinya bukan aku, tapi kamu sendiri.
Diri, ya, mengangkat kepalanya, cahaya merah redup bersinar di pupil hijau sucinya, lalu Yardratian menghela nafas panjang dan berkata, kamu jauh lebih tangguh dari yang kubayangkan, Raja Vegeta tidak bisa dibandingkan denganmu. Lupakan saja, ikut aku. Selesai berbicara, dia bangkit dan berjalan keluar rumah. Xiaya dan yang lainnya saling melirik lalu mengikuti. Meskipun Yardratian ini aneh, dia memang cukup terampil. Melompat turun dari pilar batu besar, Yardratian memimpin di depan dan sekitar 10 menit kemudian, semua orang berhenti di depan pintu granit di bawah tebing. Itu adalah pintu batu granit besar yang lebar dan panjangnya sekitar 5 meter. Permukaannya berbintik-bintik dengan urat-urat yang muskil, seolah-olah telah mengalami pembaptisan waktu. Xiaya berhenti dan melihat pemandangan di depannya, pintu batu itu tertanam di tebing, sementara kedua sisi tebing yang menonjol itu diukir dengan tanda totem yang terlihat seperti aslinya. Pintu batu ini sudah sangat tua, itulah kesan pertama yang terlintas di benak Xiaya. Semuanya masuk ke dalam. Di dalamnya, ada banyak keterampilan rahasia planet Yardrat kita yang terukir di dinding. Dan Anda dapat memilih keterampilan rahasia untuk dipelajari, tetapi Anda tidak dapat memilih lebih dari 2, jika tidak, semangat Anda akan runtuh karena Anda tidak akan mampu menahan guncangan. Kata Yardratian. Ketika mereka mengangguk dengan rasa ingin tahu dan bersiap untuk masuk, suara Yardratian itu kembali muncul, orang Saiyan di sebelahmu seharusnya dikutuk oleh kanasan. Anda dapat memilih, seni spiritual sejati, untuk berlatih, yang dapat meningkatkan kemampuan prediksi Anda. Terima kasih. Bardock menggerakkan bibirnya, tampak bersemangat. Selama dia bisa menghilangkan kutukan kanasan, dia tidak peduli tentang kemampuan prediksi atau yang lainnya. Yardratian mengangguk. Kalian para Saiyan telah mengumpulkan terlalu banyak dosa. Kecuali gadis kecil ini, setiap tanganmu berlumuran darah kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Jika Anda tidak berubah, Anda pasti akan masuk neraka setelah kematian. Dan cepat atau lambat, Raja Vegeta akan mengundang bencana. Setelah mendengarnya, Xiaya sedikit menghentikan langkahnya, lalu dia berbalik dan berkata sambil menatapnya dengan serius, Yardratian memang ras yang misterius. Anda sepertinya tidak takut sama sekali pada Saiyan. Saya tidak tahu persis apa yang membuat Anda begitu percaya diri. Namun, saya tetap ingin mengucapkan terima kasih atas pengingat Anda. Saiyan adalah ras pertarungan, dan bukan ras barbar. Ada banyak hal yang masih bisa diubah. Hehe, kuharap begitu. Tertawa dengan tenang, Yardratian itu menggelengkan kepalanya, berbalik dan pergi. Sepertinya dia tidak menganggapnya serius. Yardratian ini sungguh aneh. Jelas sekali, mereka memiliki kekuatan yang luar biasa dan segudang keterampilan rahasia yang aneh. Namun, mereka hidup dengan damai di planet Yardrat kecil yang terpencil ini, tidak pernah mengungkapkan kekuatan mereka di luar. Sifat ras ini sangat berbeda dengan Saiyan. Xiaya mengakui bahwa ras yang hidup bersih dan jujur masih ada di alam semesta. TL, ras yang tidak terkontaminasi oleh kejahatan. Tapi mungkin ada kemungkinan lain, mereka telah meramalkan masa depan dengan kemampuan hebat mereka dan tahu bahwa itulah cara terbaik mereka untuk bertahan hidup. Tentu saja, ini seperti mengukur hati seorang pria yang memiliki pikiran rendah diri. Xiaya menggelengkan kepalanya, melemparkannya ke belakang pikirannya dan kemudian mengalihkan pandangannya ke pintu batu besar, dia mendorongnya hingga terbuka dan masuk. Apa yang muncul di depannya adalah koridor panjang yang berkelok-kelok. Setelah bergerak ke bawah sepanjang koridor yang berkelok-kelok, sekitar 3 atau 4 menit kemudian, ruang di dalamnya tiba-tiba terbuka menjadi luas dan terang. Sebuah istana bawah tanah dengan ukiran batu giok muncul di garis pandang Xiaya dan yang lainnya. Luar biasa, indah. Dengan material batu berwarna biru putih seukuran kepalan tangan yang terjalin satu sama lain, pola uratnya yang tidak beraturan dan unik membuat keindahan kesederhanaan tidak hilang. Yang bila dipadukan dengan patung relief misterius dan abstrak yang indah di dinding batu di sekitarnya, langsung mencerminkan pemandangan anggun planet Yardrat di zaman kuno yang tak terlukiskan di benak Xiaya. Dampak spiritual. Xiaya tiba-tiba tersadar dan kembali memandangi dinding batu berbentuk berbeda yang diukir dengan pahatan relief yang berkilauan dengan lampu hijau. Tiba-tiba, gelombang besar bergejolak di dalam hatinya. Sekali lagi melihat patung-patung relief itu, dia hanya bisa melihat patung-patung relief yang sedikit biasa, tetapi dengan sedikit misteri di dalamnya. Babak 99, tekstur patung relief. Xiaya sangat terkejut. Tak heran jika di karya aslinya, hanya Son Goku yang mampu mempelajari transmisi instan. Bukan karena Son Goku tidak mau mengajar, tapi transmisi instan hanya bisa dipahami dan tidak dijelaskan dengan kata-kata. Dia sama sekali tidak tahu harus mengajar di mana. Soal kenapa Cell dan Majin Buu bisa belajar, Xiaya punya spekulasi sendiri. Hanya dapat dikatakan bahwa pemahaman dan keberuntungan mereka sangat bagus. Cell nyaris lolos dari nyawanya dengan meledakkan diri dan di ambang kematian, mendapat wawasan tentang esensi transmisi instan. Dan ketika dia menjadi sel super sempurna, dia mempelajari transmisi instan. Adapun Majin Buu, dia benar-benar, orang yang bijaksana seringkali terlihat lamban, pemahamannya sangat baik. Apakah Majin Buu memang punya hikmah yang agung? Xiaya tidak bisa memastikannya. Patung relief ini sangat indah, hei, Xiaya, bolehkah aku mempelajari transmisi instan di sini? Mata Siling memandang kemana-mana dengan rasa ingin tahu, matanya yang indah penuh keheranan. Di tengah istana bawah tanah terbuka yang luas, patung hijau suci yang menjulang tinggi sedang tertidur dengan tenang.
Siaya mengangguk dan berkata, perhatikan tekstur relief di dinding batu ini. Keterampilan rahasia planet Yardrat tersembunyi di dalamnya. Anda hanya perlu fokus pada patung relief dan nama keterampilan rahasia akan muncul di otak Anda. Saat ini, mengingat peringatan Yardratian sebelumnya, Siaya merasa perlu untuk sekali lagi mengingatkan semua orang. Keterampilan rahasia Yardratian dapat dengan mudah memberikan dampak yang besar pada roh. Pilih satu keterampilan rahasia masing-masing untuk dilatih dan harus diperhatikan agar tidak memaksakan diri. Tunggu sampai Anda telah berlatih salah satu dari mereka, baru kemudian lihat apakah Anda dapat bertahan dalam pelatihan yang lain. Dia tidak mengkhawatirkan Bardock karena dia memiliki mentalitas yang matang dan pengalaman yang kaya, serta dapat dengan jelas membedakan mana yang penting dan mana yang tidak. Siaya terutama khawatir Siling dan Miers tidak tahu apa yang penting, sehingga menyebabkan cedera yang tidak dapat diperbaiki. Saya mengerti. Setelah mendengarnya, Siling tahu apa yang ingin dia katakan kepada mereka, dan dia setuju tanpa berpikir sebelum melarikan diri dengan tenang. Kalau begitu aku juga akan pergi dan memilih. Saya ingin memilih keterampilan rahasia yang memiliki kegunaan praktis. Setelah Miers menjawab, dia juga dengan senang hati berbalik ke arah tembok yang mengelilingi istana bawah tanah. Melihat kedua bocah nakal yang energi itu, Siaya tersenyum tak berdaya, lalu mengangguk ke arah Bardock dan mulai melihat-lihat patung relief mural di dinding. Target Bardock sangat jelas, dan itu adalah seni spiritual sejati, yang disebutkan sebelumnya oleh Yardratian. Dikatakan bahwa seni spiritual sejati ini tidak hanya dapat menghilangkan kutukan kanasan, tetapi juga dapat meningkatkan kemampuan prediksinya. Ini memang merupakan keterampilan rahasia yang banyak kegunaannya. Dalam hati Bardock, menghilangkan efek samping kutukan adalah hal yang paling penting. Tentu saja, jika dia dapat mempertahankan kemampuan prediksinya, tentu saja itu tidak akan lebih baik karena dapat berguna untuk Rasaian. Berjalan mengelilingi istana bawah tanah, Siaya satu persatu merasakan dampak roh dari berbagai keterampilan rahasia sambil mencari tempat di mana keterampilan rahasia, transmisi instan, berada. Patung bantuan keterampilan rahasia Yardratian memiliki berbagai jenis yang aneh. Ada teknik sederhana yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, serta keterampilan rahasia kuat yang cocok untuk bertarung. Menghitung dengan cermat, dia dapat melihat bahwa ada hingga 300 jenis keterampilan rahasia yang berbeda, tetapi kebanyakan dari mereka adalah jenis keterampilan tambahan. Transmisi instan yang ia cari juga masuk dalam kategori tambahan. Memindai pola pahatan relief, Siaya berseru pada kebijaksanaan leluhur Yardratian. Segera, dia kembali bertemu Siling dan Miers, yang juga sedang mencari keterampilan rahasia transmisi instan. Siaya, cepat kemari. Saya telah menemukan transmisi instan. Teriakan terkejut terdengar. Siaya memperhatikan bahwa tidak jauh dari situ, Siling berteriak keras sambil menunjuk pola rumit di dinding batu. Apakah kamu menemukannya? Ya, tapi tekstur relief transmisi instan sangat rumit. Saya mulai merasa pusing setelah melihatnya sebentar. Alis Siling berkerut saat dia mengungkapkan ekspresi malu di wajahnya. Siaya tersenyum dan menatap tekstur relief di dinding, dan tiba-tiba merasa seolah-olah ada banyak riak aneh yang berfluktuasi di retinanya. Saat dia melihatnya dengan hati-hati, dampak yang kuat sekali lagi melanda. Oh, sarafnya mulai perih, dan otaknya tiba-tiba terasa lelah seperti kekurangan nutrisi. Sangat kuat, Siaya menghela nafas dalam hatinya. Dia membandingkan sedikit dan menemukan bahwa dampak spiritual dari keterampilan rahasia transmisi instan jauh lebih agresif daripada dampak keterampilan rahasia lainnya. Bukan kelelahan fisik, tapi semangat yang menerima dampak kuat. Menutup matanya dan berdiri diam sejenak, dia sekali lagi membuka matanya dan merenung sebelum berkata, ini memang keterampilan rahasia transmisi instan, tetapi sangat jauh berbeda dengan transmisi instan dari kemampuan luar angkasa. Jika transmisi instan kemampuan luar angkasa adalah untuk membuka paksa terowongan luar angkasa melalui energi dan teleportasinya sendiri, maka transmisi instan planet Yardrat adalah dengan secara cerdik memanfaatkan interaksi luar biasa antara ki dan energi, dan menyelesaikan transmisi instan dengan membengkokkan ruang. Ini seperti gambaran perjalanan FTL dalam novel fiksi ilmiah yang pernah dibaca Siaya di kehidupan sebelumnya. Dengan menggunakan mesin penggerak jet untuk berakselerasi, jumlah energi yang dibutuhkan tidak terbatas, namun jika mesin dialihkan ke warp drive, energi yang dibutuhkan akan sangat berkurang, karena pada saat itu, sumber energi yang dibutuhkan untuk menggerakkan pesawat luar angkasa. Yang maju bukan lagi mesin itu sendiri, tapi ruang, struktur ruang itu sendiri yang bergerak dan bukan pesawat ruang angkasa itu sendiri. Ini adalah kekuatan pendorong yang digunakan oleh transmisi instan. Tentu saja, karena keahlian rahasia transmisi instan Yardratian adalah membelokkan ruang melalui ki, secara alami ia rentan terhadap gangguan energi eksternal. Dan dalam situasi pertempuran berintensitas tinggi dan energi mengalir kemana-mana, peluang keberhasilannya akan sangat berkurang. Namun, kekurangan ini tidak bisa dihilangkan entah itu untuk kemampuan ataupun skill rahasianya. Sebelumnya, di hadapan Dewa Penghancur Virus, energi tubuhnya seolah-olah stagnan, tidak mampu melancarkan kemampuannya untuk melarikan diri. Pantas saja, tadi Yardratian memperingatkan kita untuk hanya memilih satu skill rahasia. Ternyata, saat melatih keterampilan rahasia, dampaknya terhadap semangat sangat besar. Siaya sedikit terkejut. Secara teoritis, transmisi instan planet Yardrat sama sekali berbeda dari kemampuan. Yang pertama menggunakan ki untuk membengkokkan ruang, karena ruang memberikan dorongan.
Adapun yang terakhir, ia menggunakan energi untuk memaksa lubang cacing ruang terbuka melintasi medan bintang. Memilih kelebihannya dan menggabungkannya dengan kemampuannya, si ayah dapat lebih meningkatkan transmisi instannya. Pada saat itu, mungkin bisa setara dengan transmisi instan Kibito. Inilah yang dibutuhkan si ayah. Faktanya, ketika dia merasakan dampak spiritual dari skill rahasia transmisi instan, dia tahu bahwa skill rahasia ini sangat sulit untuk dilatih. Kalau dia mau belajar, mungkin butuh waktu lama. Siling, apakah kamu benar-benar ingin mempelajari transmisi instan? Melihat gadis di depannya, si ayah kembali meminta konfirmasi. Persyaratan pembelajaran keterampilan rahasia planet Yardrat terlalu tinggi. Rata-rata orang mungkin hanya dapat mempelajari satu hal sepanjang hidupnya. Jika dia memilih tetapi gagal untuk belajar, itu benar-benar keuntungan tidak menutupi kerugian. Tentu saja, Siling tidak menoleh, nadanya sangat tegas. Sepasang matanya yang cerah dan berbintang menatap ke dinding sebelum dia duduk dan mulai membenamkan dirinya dalam pembelajaran. Si ayah tidak bisa menahan tawa dan menggelengkan kepalanya. Dia menoleh untuk melihat ke arah Miers dan melihat anak itu ragu-ragu apakah dia ingin belajar atau tidak, tetapi tidak dapat memutuskan dan mengambil keputusan. Mengurus urusannya sendiri, si ayah tertawa, mengabaikannya, dan duduk bersila di tanah, mulai mempelajari keterampilan rahasia transmisi instan. Baru setelah dia mulai belajar, dia mengetahui mengapa San Goku menghabiskan 1 tahun untuk mempelajarinya dalam karya aslinya mengejutkan. Keterampilan rahasia transmisi instan terdiri dari terlalu banyak hal rumit. Sekalipun konteks keseluruhannya telah dijelaskan secara lengkap, tidak akan mudah untuk mempelajarinya. Tapi ini juga bagus, karena akan lebih menantang. Semakin rumit suatu hal, semakin berharga jadinya. Berkonsentrasi, si ayah perlahan mengaturnya sedikit demi sedikit. Dibandingkan dengan persamaan dan perbedaan kemampuan luar angkasanya, ia belajar dari kelebihan orang lain untuk mengimbangi kelemahan orang lain dan saling memperkuat satu sama lain, perlahan-lahan melewati ambang batas. Di sisi lain, melihat si ayah dan Siling sudah mulai belajar, Miers memasang wajah pahit dan kembali melihat sekeliling istana bawah tanah. Akhirnya, setelah berjalan satu lingkaran penuh sambil mencari, dia masih tidak dapat menemukan skill rahasia yang cocok. Bahkan setelah memikirkan ide-idenya, dia tidak dapat menemukan apapun sehingga dia duduk di samping si ayah dan mulai mempelajari transmisi instan. Suatu hari, 2 hari, waktu perlahan berlalu, dan beberapa orang tenggelam dalam mempelajari keterampilan rahasia. Setiap kali mereka lapar, mereka akan mengeluarkan kacang senzu untuk dimakan dan kemudian melanjutkan belajar. Satu kacang senzu bisa bertahan selama 10 hari tanpa makan, tapi itu bukanlah manfaat terbesar dari kacang senzu. Jika orang lain tahu bahwa si ayah menyia-nyiakan kacang senzu seperti ini, mereka pasti akan mengertakkan gigi karena marah atas pemborosannya. Bab 100, Reaksi Frost Demon Rache. Sementara si ayah dan yang lainnya sedang berlatih keterampilan rahasia, di wilayah utara area utara. Planet yang telah diubah bentuknya oleh ilmu pengetahuan dan teknologi, markas besar Kuler. Pada saat ini, seorang alien, yang terlihat seperti seorang penasihat, berdiri di depan Kuler, dan berbicara dengan ragu-ragu, Raja Kuler, sejak Sir Salsa dan yang lainnya pergi ke wilayah timur kami belum menerima kabar apapun dari mereka, dan ketika kami mencoba menghubungi mereka melalui komunikator, tidak ada jawaban. Oleh karena itu, bawahan ini telah mengirim seseorang ke Sir Salsa dan lokasi planet terakhir mereka yang diketahui dan menemukan. Berbicara sampai di sini, alien itu agak ragu-ragu dan diam-diam melirik ekspresi Kuler. Suaranya bergetar dan tidak berani berbicara lagi. Apa yang kamu temukan, bicaralah dengan jujur. Suara acuh tak acuh dan dingin terdengar. Duduk di singgasana logam besar, Kuler menatap alien itu dalam-dalam. Hati alien itu gemetar ketakutan, dan dengan jujur melaporkan, tanda-tanda di planet ini menunjukkan bahwa pertempuran yang sangat sengit telah terjadi di sana, meninggalkan beberapa mayat yang tidak dapat dikenali di tengah medan perang. Mereka mungkin Sir Salsa dan yang lainnya. Berbicara tentang ini, alien itu dengan hati-hati menelannya bahkan menurutnya itu sulit dipercaya. Maksudmu mereka semua mati di sana? Ada kilatan keterkejutan di mata Kuler, lalu wajahnya berubah muram. Ekor di belakangnya terus menamparkan tanah, menghancurkan permukaan batu padat. Ya, kulit kepala alien itu kesemutan saat dia tergagap sambil gemetar. Mendengus. Dengan mendengus dingin, laser yang kuat ditembakkan dengan cepat. Sebelum alien itu sempat bereaksi, kepalanya ditembus laser, dan cairan merah putih tumpah ke seluruh tanah. Matanya masih dipenuhi rasa tidak percaya. Sampah. Skuadron lapis baja raja ini akan mati di tempat seperti itu. Salsa, kamu benar-benar mengecewakan raja ini. Wajah Kuler ditutupi awan gelap, dan cahaya dingin muncul di pupilnya yang berwarna merah darah. Dengan ekspresi galak, dia melihat ke arah pelayan lain di sampingnya dan bertanya, apakah menurutmu seseorang dari pihak ayahku mungkin telah menyerang? Dengan gemetar, beberapa alien lainnya bersujud di tanah dan berkata, Yang Mulia, kami dan kekuatan timur telah hidup bersama secara harmonis selama bertahun-tahun. Terlebih lagi, Raja Dingin adalah ayahmu, bawahan ini tidak mengira Raja Dingin telah menyerang. Petik 2. Oh, sulit untuk mengatakannya, Kuler berkata dengan lemah, kilatan cahaya bersinar di matanya. Kali ini misi Salsa dan yang lainnya adalah menemukan buah pohon roh. Itu adalah harta langka yang dapat meningkatkan kekuatan. Oleh karena itu, bahkan Raja Dingin pun bisa berselisih dengannya dan menjadi bermusuhan.
Namun, dia juga yakin bukan Raja Dingin yang menyerang. Hanya ada segelintir ahli kuat di wilayah utara yang bisa mengalahkan skuadron bersenjata pendingin miliknya. Skuadron terkuat di bawah Raja Dingin mungkin salah satunya, tapi akhir-akhir ini skuadron tersebut tidak melakukan gerakan apapun. Adapun pasukan Ginyu Frieza, bukan karena dia meremehkan mereka. Hanya saja meskipun Ginyu Force melakukan serangan diam-diam, mereka tidak akan mampu melukai Salsa dan yang lainnya sedikitpun. Siapa yang menyerang? Apakah area utara masih menyembunyikan ahli yang kuat? Tiba-tiba, jantung Kuler berdebar-debar. Ia tak merasa sedih atas kematian Salsa dan mereka karena mereka hanya pion di tangannya. Sebagai seorang ahli yang kuat, dia tidak akan peduli dengan hidup dan mati semut-semut ini. Paling-paling, dia akan merasa sangat disayangkan dia kehilangan beberapa bawahan yang kuat, dan merasa kehilangan wajahnya. Selain itu, hal itu tidak penting. Yang sebenarnya dia khawatirkan adalah informasi mengenai buah Tree of Might mungkin bocor, yang akan menarik perhatian Raja Dingin dan Frieza. Dan, bukan itu yang ingin dia lihat. Dengan santai melihat alien yang bersujud di tanah, suara dingin Kuler muncul, siapkan pesawat luar angkasa untukku. Raja ini secara pribadi akan pergi ke planet tempat Salsa dikalahkan. Melambaikan tangannya, Kuler kembali berkata, lagi pula, jika Kuler Corps memilih orang-orang terbaik, Raja ini ingin membangun kembali pasukan khusus. Ya yang mulia, para alien seolah menghadapi amnesti, membungkuk dan berdiri sebelum mundur dari aula utama sambil berkeringat. Di atas singgasana besar, bibir ungu Kuler melengkung, seringai muncul di wajahnya yang garang. Daerah bagian timur. Ketika Raja Dingin mengetahui dari mata-matanya bahwa skuadron lapis baja Kuler telah sepenuhnya dimusnahkan, keheranan melintas di wajahnya sebelum dia dengan gembira mulai meminum anggur merah. Dia tidak terlalu peduli dengan skuadron lapis baja yang lemah itu, tapi dia tetap sangat senang karena hal itu dapat melemahkan kekuatan Kuler, meskipun sedikit. Wilayah selatan, markas Frieza. Kabar tersebut pun sampai ke telinga Frieza. Tubuh mungil Frieza berdiri di depan jendela kapal sambil memandangi pemandangan dingin dan monoton di luar, tawa, bergema pelan. Dodoria, ini benar-benar kabar baik. Pasukan terkuat Kuler dimusnahkan sepenuhnya. Kali ini, dia kehilangan terlalu banyak muka. Suara iblis itu bergema tetapi Frieza segera menarik kembali senyumannya. Tapi area utara ini benar-benar memiliki naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Di mana begitu banyak ahli bersembunyi. Raja Frieza, apakah skuadron lapis baja itu sangat kuat? Dodoria bingung. Sejak dia mulai mengikuti Raja Frieza, dia selalu berpindah-pindah di wilayah selatan wilayah utara dan tidak begitu jelas tentang distribusi kekuatan di alam semesta. Pengalamannya bahkan lebih rendah daripada pengalaman Bardock, dan hanya seekor katak di dasar sumur. Bahkan Ginyu Force lebih berpengetahuan. Frieza melambaikan tangannya, ekor di belakangnya menamparkan tanah sambil berkata, skuadron lapis baja adalah pasukan terkuat di bawah kakak laki-laki Kuler. Masing-masing anggotanya jauh lebih kuat dari Kapten Ginyu. Bahkan lebih baik dari Kapten Ginyu. Lalu, bukankah kekuatan pertempuran mereka lebih dari 100.000? Dodoria membuka mulutnya dan menarik napas dalam-dalam, ekspresinya heran. Seorang ahli yang kuat dengan kekuatan pertempuran di atas 100.000. Bagi dia yang hanya memiliki 20.000 kekuatan tempur, ini hanyalah seorang ahli kuat yang tak terbayangkan. Apakah kakak laki-laki Raja Frieza benar-benar memiliki ahli yang kuat di bawahnya? Dodoria tiba-tiba merasa kagum terhadap alam semesta yang luas. Hehe, dalam hal apa mereka kuat, bukankah mereka masih dimusnahkan? Seolah tiba-tiba memikirkan sesuatu, kulit merah muda Dodoria bergetar dan bertanya, Yang mulia, menurut Anda ahli macam apa yang menyerang? Mungkinkah orang yang sama yang membunuh Zarbon? Apakah prajurit kuno dari orang Veidaya? Kata-kata Dodoria menyadarkan Frieza, pupil matanya tiba-tiba berkontraksi, sebelum tersenyum kejam, mungkin saja, sepertinya kita harus lebih memperhatikan. Hei, kenapa Kuler mengirim skuadron lapis baja ke wilayah timur? Sepertinya aku harus berbicara dengan ayah. Frieza berbisik. Frieza sangat dekat dengan ayahnya, King Cold, karena dia adalah anggota termuda dari ras Frost Demon. Kali ini, dia harus berbagi informasi dengan King Cold. Benar, bagaimana kabar pria Vegeta itu? Apakah dia menyadari kebenaran tentang kehancuran planet Vegeta? Frieza mengalihkan topik pembicaraan dan menanyakan situasi Vegeta. Dodoria menyeringai dan berkata, bagaimana bocah itu bisa mengetahui kebenarannya? Saat ini, dia dengan patuh menjalankan perintah yang mulia bersama kedua Saiyan itu. Itu bagus. Setelah Frieza menghancurkan planet Vegeta, hanya Vegeta yang memiliki bakat terpendam terbaik yang tertinggal, untuk mengamati karakteristik Saiyan. Sejauh ini, potensi yang ditampilkan Vegeta belum layak untuk disebutkan. Hal itu juga tidak terlalu menarik minat Frieza dan lambat laun dia mulai melupakannya. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar Sekte Novel Sadim terus berkembang pesat.